Baik, kita mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah jumpa lagi di Kolak Ubi, Coaching Akhlak Untaian Kolbi. Hari ini kita masuk ke episode berapa ya? Keempat kalau saya nggak salah ya. Keempat mungkin ya. Keempat, insya Allah. Bu Frida Purgito. Saya sapa dulu. Kita masuk ke episode keempat kalau saya tidak salah ya, atau kelima mungkin sudah, dari perjalanan kita untuk mengenal kemana kita akan melangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Frida Purgito. Ibu Frida, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya Cici. Oh, Masya Allah. Saya pakai laptop anak saya. Iya, pantesan gambarnya langsung Korea banget ini. Iya, ini anak saya punya. Kaget saya Mbak Cici masih ada K-pop-nya juga rupanya. Assalamualaikum, maaf nih saya baru bisa join. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa Mbak Cici, silakan. Baik, alhamdulillah kita baru saja mulai Mbak Cici. Saya lanjutkan saja ya. Baik. Iya. Baik, alhamdulillah kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, video itu selalu saya buka di depan, isinya ada dua bola yang terus berterbangan, kemudian semakin naik, semakin ke atas. Kenapa dua itu bola selalu saya tampilkan? Sebenarnya karena di dalam hidup kita ini cuma ada dua pilihan, yaitu benar dan salah, pilihan baik dan keliru, yang hak dan batil. Cuma itu saja, pilihannya cuma dua. Hanya satu pilihannya itu mau ikut kepada Allah atau mau ikut kepada musuhnya Allah. Cuma itu saja pilihannya ya. Jadi hidup kita tuh sederhana banget sebetulnya di dunia ini. Banyak sekali kita berpikir mau ngapain kita hidup di dunia, tapi ternyata ya ujung-ujungnya cuma dua pilihannya. Baik dan salah, benar atau keliru, ikut Allah atau ikut musuhnya Allah. Sudah cuma itu. Tidak ada yang di tengah-tengah. Nah, tetapi masalahnya adalah baik dan benarnya itu sesuai siapa gitu. Apakah sesuai dengan kita, sesuai dengan manusia atau bukan? Ternyata baik dan benar itu nanti yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebenarnya baik dan benar itu sesuai siapa sih gitu? Sesuai apa gitu? Karena seringkali kita ini mampu menginterpretasi sesuatu bermacam-macam. Manusia itu kan tempatnya untuk menganalisa. Manusia itu tempatnya kita melakukan pemikiran-pemikiran, ide-ide. Dan manusia itu juga tempatnya salah gitu. Jadi di dalam diri kita ini ya ada fitrah, yaitu yang sudah dilengkapi oleh Allah ya di dalam kolbi kita ini, maka disebutkan kolbi. Fitrahnya kita ini adalah kembali kepada Allah ya, kembali kepada sifat-sifat yang sudah diberikan yang mulia, yang baik gitu. Nah, tetapi di dalam hati yang tempat yang sama itu juga ya kan, di dalam tempatnya kolbi itu di mana fitrah itu ada, itu juga dikepung oleh yang namanya syahwat, dikepung oleh yang namanya nafsu ya. Inilah manusia. Nah, inilah yang benar-benar menjadi pertempuran kita sebetulnya ya. Di dalam diri kita ini terjadi sebuah pertempuran yang luar biasa hebat, yang bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah menyampaikan kepada para sahabat pada saat itu selesai pertempuran Badar, kalau saya tidak salah, pertempuran Badar atau salah satu pertempuran awal dari kaum muslimin yang baru berhijrah di Madinah itu melawan para kaum kafir Quraisy. Itu pertempuran luar biasa, memakan dari kedua belah pihak, memakan begitu banyak korban yang berjatuhan, dan begitu berat dirasakan oleh kedua belah pihak, terutama juga pihak Rasulullah SAW, karena pihak Rasulullah SAW ini kan jumlah orangnya masih sedikit gitu ya, masih sedikit, tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan dibantu oleh para malaikat, alhamdulillah bisa memenangi pertempuran. Tetapi pertempurannya luar biasa sulit, luar biasa berat.
Nah, selesai pertempuran masih dalam kondisi keletihan gitu kan, Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, kita baru saja menyelesaikan sebuah pertempuran yang begitu besar, gitu kan. Tapi ketahuilah setelah ini kita akan menjalankan sebuah pertempuran yang lebih akbar, yang lebih besar dari itu. Waduh, sahabat-sahabat itu langsung terpana, langsung ya ampun, baru saja kita bertempur itu mati-matian, bertempur itu luar biasa keras, ini pertempuran apa lagi yang menunggu kita, yang katanya Rasulullah SAW itu jauh lebih dahsyat daripada pertempuran yang baru saja dilakukan. Pertempuran yang akan dilakukan yang jauh lebih dahsyat itu adalah pertempuran melawan diri sendiri ternyata, yaitu melawan syahwat kita, melawan nafsi kita. Itulah pertempuran yang jauh lebih dahsyat. Maka di sini banyak sekali kegagalan yang terjadi dari manusia. Ya, bahkan disampaikan dalam salah satu ayatnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa pada saat iblis meminta izin kepada kepada Allah Subhanahu wa taala, izinkan aku untuk menggoda umat manusia untuk kembali kepadaku kelak menuju neraka. Maka apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jawabannya? Disampaikan kepada jin, jawabannya adalah silakan. Silakan. Dan engkau akan melihat sesungguhnya sebagian besar manusia akan mengikuti, dan aku akan melihat sebagian kecil yang tidak akan mengikuti. Begitulah kira-kira secara garis besar dari dari terjemahannya. Dari kalimat itu bisa terlihat bahwa nanti saya akan sampaikan ayatnya setelah mungkin tidak hari ini. Kita bisa melihat bahwa ternyata Allah itu memberikan izin gitu kepada iblis untuk membawa manusia sebanyak-banyaknya kepada neraka. Dan Allah mengizinkan sebagian besar, ya, itu mereka akan ikut. Berarti hanya sebagian kecil yang mau tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan terjamah oleh iblis untuk bisa ikut ke dalam rombongannya ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk bagian yang sedikit itu. Insyaallah, amin. Jadi begitu besar ya pertempuran itu. Nah, sekarang kita akan coba memasuki suatu konteks, melanjutkan dari perjalanan kita, petualangan kita minggu lalu. Ya, kita refresh sedikit. Mari sebelumnya kita mulai dengan mulia. Mari kita angkat tangan kita dan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin. Baik, kita lanjutkan. Ya, seperti apa sih yang namanya tadi pertempuran itu? Apa yang sebenarnya yang disebut dengan benar, disebut dengan baik, itu seperti apa? Nanti kita akan lihat. Ya, di sini rahasianya adalah masih di dalam episode kedua sekarang ya, berarti ya, 2 titik kunci keberhasilan, ya, episode kedua. Ingat titik kuncinya, yaitu titik awal dan titik akhir. Yang belum sempat melihat, silahkan melihat video yang sudah ada di dalam link yang sudah diberikan. Apa itu titik awalnya, bagaimana nanti menuju titik akhirnya. Nah, kita berada sekarang di titik tengah nih, di antara 2 titik kunci keberhasilan ini, di episode kedua ini. Ya, refresh di minggu lalu, ya, kita disampaikan pada saat kita berada di tengah nih, di titik awal, bukan di tengah, maaf. Pada saat kita berada di titik awal, maka mari kita mulai dengan benar. Ya, mari kita mulai dengan benar. Benar dalam arti kata siapa? Benar dalam arti kata yang memang Allah bilang itu benar. Gitu. Segala sesuatu yang mau kita lakukan, rencana-rencana yang mau kita jalankan dalam hidup kita sehari-hari, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan profesionalisme kita, dalam bekerja, semuanya tidak terkecuali. Karena ingat, kita ini punya sebagai manusia, kita ini kan posisinya macam-macam nih, bermacam-macam. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang karyawan, ada yang wirausaha, ada yang pelatih, ada yang guru, dan seterusnya. Bermacam-macam ditempelkan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu tidak lain tidak bukan untuk menjalankan misi kita di dunia, yang cuma 2 misi di dunia kita sebagai manusia. Misi yang pertama adalah sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala, berarti kita wajib beribadah, menjalankan, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan misi yang kedua adalah kita sebagai khalifahnya dunia, pemimpinnya dunia yang dipercayakan oleh Allah untuk bisa mengelola dunia. Nah, yang dimaksud dengan dunia bisa jadi adalah memang dunia globe secara keseluruhan ini, kalau memang kita dipercayakan oleh Allah, kita bisa mengelolanya. Kemudian dunia yang lain adalah bentuknya adalah dunia yang lebih sempit, bisa jadi adalah lingkungan pekerjaan kita, itu adalah juga bagian dari dunia.
lingkungan dari keluarga kita, lingkungan dari rumah tangga kita itu adalah dunia, keluarga kita adalah bagian dari dunia yang lebih kecil lagi, dan bahkan diri kita sendiri itu adalah dunia, diri kita ini. Ya, banyak sekali perwujudan dari dunia yang dititipkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum mampu kita memimpin orang lain, belum mampu kita menjadi seorang pemimpin yang akan dititipi lebih besar lagi seperti pemimpin RT, pemimpin kelurahan, atau pemimpin sekolah, pemimpin institusi. Kalau memang Allah belum percayakan itu kepada kita, dan mungkin memang Allah tidak memilih kita untuk bisa mendapatkan titipan seperti itu, tetapi yang jelas bahwa kita semua dititipi dunia yang paling kecil, yaitu diri kita sendiri. Diri kita sendiri ini yang akan nanti diminta tanggung jawabnya. Apakah kita kelola dengan benar? Ya, kemudian lebih luas lagi, anak kita, pasangan kita, keluarga kita semuanya. Ya, itu semuanya adalah bagian dari dunia yang dititipkan. Dan seperti sudah diajarkan dalam minggu lalu, nanti silakan ini dibuka, dan kalau bisa dihafalkan yang ayat tengah itu, yang 80. Ya, karena di situ mengandung doa yang sangat baik. Untuk yang bisa menghafalkan, silahkan, ini akan menjadi sangat baik sekali. Mau dihafalkan dalam bentuk artinya juga tidak apa-apa, ya, untuk sebagai transisi perlahan-lahan saja, nggak apa-apa, kita berjalan dengan rileks, dengan santai, tetapi tetap terarah. Kalau mau dihafalkan dengan huruf Arabnya boleh, kalau ada Al-Qur'annya ada yang huruf Latin, mau dihafalkan huruf Latinnya juga boleh. Tapi kalau bisa tolong dijalankan ini sebagai bagian dari sehari-hari. Yang ayat 80 terutama, di mana doanya adalah ini, ya, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Robbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'ali min ladunka sultanan nasiro. Yang artinya adalah, Robbi, ya Tuhanku, adkhilni mudkhala sidqi, karuniakan aku, masukkanlah aku, supaya masuknya mudkhala sidqi, memulainya dengan benar. Ya Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara yang benar. Wa akhrijni, dan mengakhirinya aku, mukhroja sidqi, dengan cara mengakhirkan yang keluarnya yang benar. Gitu. Jadi keluarkan aku dengan cara yang benar. Waj'ali, dan berilah dari waj'ali, ya, min ladunka, waj'ali, dan berilah ke aku, min ladunka, dari sisimu, sultanan, kekuasaan, nasiro, yang menolong. Jadi bahasa sederhananya, ya Tuhanku, ya Allah, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkan pula aku dengan cara yang benar, dan berikanlah kepadaku dari kekuasaanmu, dari Engkau kekuasaan yang menolong. Amin ya rabbal alamin. Nah, tolong doa ini bisa dijalankan. Doa ini sangat baik untuk selalu diucapkan pada saat sholat tahajud. Ya, pada saat sholat tahajud, karena di situ letaknya Allah itu paling dekat dengan manusia pada saat-saat tahajud. Nah, silakan doa ini untuk dijalankan. Robbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasiro. Yang kita minta kepada Allah adalah supaya kita mulai segala sesuatu, mulai dalam hal ini adalah segala sesuatu, memulai hari, memulai tugas, memulai mengajar, memulai bekerja, dan seterusnya, supaya benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya dibetulin, hatinya dibuatkan tetap. Ya, muqallibal qulub sabit qalbi ala din, hatinya tetap, jangan bolak-balik hati, ini kan Allah nih, ya kan, tetapkan hatiku dalam Islam, hatinya tetap hanya untuk Allah, gitu kan. Dan supaya berakhirnya juga benar, karena kita ini akan berakhir, ya kan, suatu waktu kita akan berakhir, baik berakhir hidupnya, berakhir pekerjaannya, berakhir jam kerjanya, yang simpel aja deh, yang simpel, yang nggak terlalu ekstrim gitu ya. Namanya bekerja kan jam 5 sore pulang gitu kan ya. Ya, jam bekerja ada yang jam 5 pulang, jam 4 pulang, jam 8 pulang, macam-macam lah. Pokoknya kan selesai pekerjaan itu. Kemudian yang bertugas yang jadi ibu rumah tangga juga kan nanti kan akan selesai, yang siap-siap mau mengurus rumah tangga kan nggak seterusnya sepanjang hari, ya pasti insya Allah kan ada istirahatnya gitu kan. Nah, pada saat selesai mau tidur, kan kita bangun juga nanti juga akan tidur lagi insya Allah. Ya, kalau lebih jauh lagi kan nanti kan semuanya juga bakal dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan semuanya akan berpulang gitu, semuanya akan selesai.
Nah, pada saat itu selesai juga yang benar gitu loh selesainya. Yaitu apa? Yang benar itu adalah yang Allah menyukai hasilnya. Ya, jadi yang memulai itu adalah memulai yang benar adalah yang memang niatnya kepada Allah, mengakhirinya yang benar adalah hasilnya itu yang Allah suka gitu loh. Bukan yang kita suka, bukan yang kita mau, tapi yang Allah mau dan Allah suka. Ya, itu yang benar. Sehingga dengan demikian nanti di tengah-tengahnya itu pada saat kita menjalankannya akan diberikan apa namanya? Kekuasaan yang menolong, sultanan nasiro. Ini yang kita mau, yang kita tuju nih. Kalau kita ingat lagi ayat-ayat di depan tadi ya, yang dulu pertama sekali berdagang dengan Allah tuh, ingat nggak? Ya, di mana salah satu ijabah, salah satu yang dikabulkan oleh Allah kalau kita bertakwa adalah disebut namanya apa? Nasrum min Allah wa fathun qarib. Ke bantuan dari Allah bantuan yang dekat ya dan kemenangan yang didekatkan. Nah, inilah sama seperti ini ya, bantuan dari Allah. Ya, kekuasaan yang menolong. Oke? Nah, itu adalah kuncinya yang kemarin kita mulainya dengan benar. Nah, sekarang kita masuk ke rahasia berikutnya, yaitu cara mendapatkan kekuasaan yang menolong. Tadi disampaikan kan, ada tuh Allah janjikan tuh, ada kekuasaan yang menolong gitu kan, pada saat kita mau menjalankan ini semua. Jadi dari tahap kita mulai menuju kepada tahap kita selesai, di tengah-tengah itu ada kekuasaan yang menolong. Tapi ada syaratnya untuk mendapatkan kekuasaan yang menolong ini, dan ini kan yang kita mau. Ini enggak? Kita ini kan cuma boneka ya, sekali lagi ya, kita ini cuma boneka, nggak punya kuasa apa-apa, tapi ada loh kekuasaan yang menolong yang disiapkan oleh Allah. Ini yang kita mau. Caranya, seperti apa caranya mendapatkan ini? Nah, jadi kalau kita lihat, ini kembali kepada gambar di awal kemarin ya, ada 3 kondisi yang kita sedang berjalan nih di muka bumi ini. Ya, pertama adalah ada awalnya, ada awal dan berencana. Nah, tadi kita sudah bahas tuh mengenai awal dan rencana. Berencana itu yaitu dengan doa tadi. Ya Allah, masukkanlah aku dengan benar. Itu kan udah rencana, udah niat itu. Ya, minta sama Allah. Karena yang bisa memilihkan dan memasukkan dengan cara yang benar itu cuma Allah yang punya kuasa. Ya la haula wala quwata illa billah, cuma Allah yang punya kuasa. Ini udah rencana awal. Nah, kemudian ada cara dan strategi yang akan kita bicarakan hari ini di tengah-tengah nih. Cara dan strateginya. Nanti insya Allah minggu depan kita akan selesaikan di mana tujuan akhirnya gitu loh. Kalau udah ada caranya, nyampainya itu di mana? Sampainya yang disebut dengan sampai, disebut dengan mencapai, sampai itu seperti apa? Sampai itu. Ya, versi dari Allah Subhanahu wa taala bukan kita. Kalau kita merasa kadang-kadang udah sampai nih, padahal belum gitu kan. Atau kita bilang belum nyampe-nyampe, masih jauh, belum nyampe-nyampe. Ternyata sebenarnya udah di situ. Nah, jangan-jangan kita nih salah perkiraan gitu kan, dan seringkali memang manusia itu salah mengira. Karena memang manusia tidak tahu apa-apa. Ya, kita semua ini tidak tahu apa-apa. Jadi ada cara dan strategi. Ini akan kita bicarakan pada hari ini, insya Allah. Baik, nah sekarang kita lihat ya. Dari gambar-gambar ini banyak cara nih, ya, banyak cara orang untuk bisa mendapatkan Sultanan Nasiro. Yang kita bicara di sini kan mengenai Sultanan Nasiro, mengenai apa tadi kekuasaan yang menolong, ya. Yang jelas kekuasaan itu kan datangnya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya, tiada kuasa selain yang Allah kasih, selain Allah yang Maha Kuasa. Banyak cara kita nih ya dalam menjalankan untuk bisa mendapatkan kekuasaan yang menolong. Yang paling kiri atas itu misalkan ya, sibuk sekali cara kita ya, sibuk untuk bisa bekerja, sibuk menghabiskan waktu untuk kita bisa menjalankan tugas-tugas kita. Ya, apakah dengan demikian, dengan kesibukan itu kemudian kita berhasil dalam hidup kita? Pada faktanya iya ya. Ada banyak sekali contoh-contoh orang yang menyibukkan dirinya, mendedikasikan hidupnya untuk bekerja ya, untuk pekerjaannya, untuk karirnya. Nah, kemudian dia menjadikan keberhasilan terhadap hidupnya. Ya, betul, betul. Tanda faktanya kita bisa melihat itu. Ya, mata kita sebagai manusia melihat tersebut. Ya, kelihatan ya, perekonomiannya meningkat, aset-asetnya menjadi banyak, ya seterusnya. Pengikutnya, followernya makin banyak, seperti itu. Karena zaman sekarang salah satu bentuk pekerjaan tuh jadi apa tuh? Jadi YouTuber, ya itu luar biasa ya, pekerjaan itu menghasilkan uang yang begitu banyak dan begitu banyak pengikutnya ya, sehingga apapun yang dikatakan oleh si YouTuber tersebut diamini oleh para followernya ya, lepas dari mau dia ngomong apa aja gitu ya. Nah, itu salah satu pekerjaan. Nah, ini ada orang yang seperti ini caranya, ya dia bekerja terus-menerus ya, supaya dia bisa mendapatkan kekuasaan yang menolong. Karena menurut orang ini, kekuasaan yang menolong itu bentuknya material.
gitu ya, bentuknya material gitu ya, bentuknya adalah bisa dilihat gitu, ada berapa rupiahnya, ada berapa banyak asetnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua sebelah kanan itu ya, ada juga caranya yang dia melakukan sholat sebanyak-banyaknya sholat, terus ya dia melakukan sebanyak-banyaknya sholat. Inikah cara yang dimaksud untuk bisa mendapatkan kekuasaan yang menolong, ya, beribadah kepada Allah gitu ya, terus menerus seperti itu. Karena untuknya adalah berdekatan dengan Allah itu mendapatkan kekuatan gitu ya. Bukan suatu yang pendapat yang salah ya, tetapi apakah itu cukup? Ya. Dan kita lihat yang sebelah kanan juga ada yang mempelajari Quran gitu ya, dia belajar Qurannya. Dan terus kita lihat lagi ke bawah sini, ada yang berbagi kepada orang lain nih, ya. Dia dengan caranya adalah terus melakukan kegiatan-kegiatan sosial, ya, melakukan sumbangan-sumbangan dan banyak sekali ya membantu orang lain. Dengan demikian maka dia berharap adanya cara untuk mendapatkan kekuasaan yang menolong. Ada lagi cara mendapatkan kekuasaan menolong dengan mereka melakukan mengajar kepada orang lain, gitu ya, mendidik para anak-anak gitu ya untuk mendapatkan ilmu-ilmu gitu ya. Nah, tentunya ilmu yang kita pastikan adalah ilmu yang bermanfaat karena ilmu yang bermanfaat adalah salah satu tabungan yang akan kita bawa kelak pada saat kita wafat gitu ya. Ada 3 kan yang kita bawa ya, yaitu apa? Yang pertama, doa anak yang soleh, kedua adalah amal jariah yang kita lakukan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kita berikan. Ilmu manfaat ya, bukan ilmu yang sekedar ilmu, tapi yang memberikan manfaat kepada umat manusia. Nah, itu mudah-mudahan akan menjadi sebuah cara juga. Ya, dan yang terakhir nih ada juga yang melakukannya dengan yang melakukan dengan saum, ya, ada yang melakukan dengan saum, ya. Tapi saum ini juga berbagai versi orang melakukan saum. Nah, poinnya adalah ke-6 gambar ini itu biasanya dilakukan oleh kita sebagai bagian dari kita untuk bisa mendapatkan cara mendapatkan kekuasaan yang menolong. Tetapi di balik 6 ini itu ada kolbu kita, ya, dalam menjalankan yang 6 kegiatan ini itu ada kolbinya kita. Nah, disinilah di dalam kolbi inilah yang terjadi masalahnya, yaitu bagaimana alasan kita dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ini. Betapa banyak manusia, betapa banyak kawan-kawan kita, atau mungkin kita sendiri juga sudah melakukan hal-hal yang ada di dalam gambar ini, tetapi salah setelan, yaitu tidak robi adhilni mudkhalas sidqi. Masuknya nggak benar. Gitu. Masuknya tidak benar, ya. Atau kalau masuknya benar, ada juga begini. Ada yang masuknya benar, ada yang berakhirnya tidak benar. Ada yang masuknya benar berakhir tidak benar. Ada yang masuknya salah tapi berakhirnya benar. Ada yang masuknya salah berakhirnya juga salah. Ada yang masuknya benar berakhirnya juga benar. Itu banyak versinya, ya. Contohnya seperti ini contohnya. Betapa banyak orang-orang yang punya niatan gitu ya untuk melakukan sebuah ibadah, tetapi sebenarnya yang dia lakukan adalah untuk menggugur atau untuk bisa menunjukkan kepada orang lain, ya. Sebentar ada yang masuk. Ya. Nah, betapa banyak ini ada hubungan. Oke, nggak apa-apa ya Mbak Nani, kebetulan. Assalamualaikum Pak Hamzah warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Julio, mohon maaf baru bisa masuk. Apa kabar Pak Julio? Baik, alhamdulillah. Sehat. Saya lanjutkan ya Pak ya, karena sudah ada di tengah-tengah. Iya. Monggo silakan Pak. Baik, ya nanti Mbak Nani mudah-mudahan kalau bisa mengikuti, bisa dari rekaman, kalau tidak bisa berhasil masuk. Nah, kita sampai kepada di sini. Inilah begitu banyak cara untuk manusia, untuk kita semua melakukan sebuah kegiatan, tapi yang penting adalah kolbi kita, ya. Yang tampak di permukaan bisa jadi berbeda yang ada di dalam hati kita, gitu. Untuk apa kita melakukan saum, puasa kita, saum kita? Apakah benar untuk Allah Subhanahu wa taala ataukah untuk yang lain? Nanti jangan-jangan tujuannya untuk diet, karena sering sekali tuh ada yang bilang tuh kan, ayo puasa biar diet gitu kan, biar supaya lebih sehat. Nah, iya benar ya. Itu bagian dari bagaimana itu ya, Robi Athilni Mutholasitinya udah bener belum gitu, ya kan? Mulainya bener nggak gitu. Wah, dia nih. Kemudian untuk apa kita mengajarkan kepada orang lain gitu? Apakah tujuannya adalah untuk memandaikan mereka atau tujuannya untuk kita
ria gitu, bisa menunjukkan kepada orang lain. Untuk apa mengambil gelar-gelar lagi, sekolah lagi gitu? Apakah tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan tambahan titel di belakang namanya, ya? Atau memang itu tujuan untuk perjuangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nah ini kan nggak ada yang tahu. Yang tahu itu kan cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita dalam hal ini tujuan dari kita berkumpul di ruangan virtual ini adalah untuk kita yakin, paling tidak dari diri kita dulu lah gitu ya, supaya benar gitu mulainya. Mulai sekarang mau melakukan sesuatu itu adhilni mutawalla sidqi. Mulainya benar ya Allah, tolong dijaga. Supaya nanti berakhirnya benar. Ada begitu banyak kegagalan manusia, contohnya adalah dia awalnya sudah punya niat benar bahwa dia pengen masuk bekerja atau dia pengen beribadah itu tujuannya hanya lillahi ta'ala. Tetapi begitu dia melakukan sebuah dakwah misalkan, yang melakukan sebuah dakwah dia tujuannya adalah menggugurkan kewajibannya. Karena salah satu kewajiban manusia itu adalah menyampaikan Quran. Sekali lagi ingat, salah satu kewajiban manusia terkena kepada kita semua adalah menyampaikan Al-Quran. Ya, sekecil apapun caranya, semudah apapun metodenya, sampaikan. Ya, nah, jadi jangan pernah tidak menyampaikan. Harus sampaikan. Sekali, dua kali, satu ayat pun tidak apa-apa. Atau tunjukkan tata cara, tunjukkan tingkah laku yang memang berdasarkan Quran. Maka itu sudah menyampaikan. Nah, tetapi kemudian awalnya seseorang bisa saja ingin berdakwah, ya, dan dia menyampaikan Quran, dan terlama-lama akhirnya menjadi banyak yang mengikutinya, banyak yang menjadi umatnya, gitu, dan akhirnya malah menjadi selebritis, gitu. Jadi tujuannya bukan lagi kepada lillahi ta'ala, tetapi kepada kepentingan-kepentingan popularitas. Betapa banyak yang seperti ini, kegagalan-kegagalan yang seperti ini. Makanya doa tadi, Robi adhilni mutawalla sidqi wa arishni muroja sidqi, itu benar-benar menjadi pagar kita. Karena ada ancamannya loh, ancamannya seperti ini, lihat halaman berikutnya nih. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Lihat di situ ya tulisannya, dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Tuh, ngeri nggak sih? Ya, ini ada sebuah kaum gitu ya. Memang ini merujuk kepada kegiatan pada saat ada di ada di Baitullah ya, yaitu melakukan tawaf gitu kan. Nah, pada saat melakukan tawaf ini ada beberapa kaum gitu yang memang mereka tidak menjalankan dengan sebenarnya. Mereka hanya melakukan bersiul dan bertepuk tangan. Allah menyindir hal ini dan menyindir semua umat manusia nih. Disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia, sholat mereka itu yang di Baitullah. Jadi ada orang yang sholatnya di Baitullah loh, bukan di mana-mana lagi loh. Bukan di masjid, bukan di rumah, bukan di mana-mana. Di tempatnya, rumahnya Allah langsung sholatnya. Berarti itu sebuah kegiatan yang luar biasa ya. Sebuah kegiatan yang kalau kita lihat udah bener banget itu ya, udah sholat melakukan ibadah di rumahnya Allah lagi ya, di Mekah lagi, di Baitullah. Tapi Allah sindir, yaitu sholat mereka itu yang di Baitullah itu ya tidak lain cuma bersiul dan bertepuk tangan, cuma bersiul dan bertepuk tangan menurut Allah, tidak bernilai apa-apa. Lalu apa di situ kalimat terakhirnya ya kan? Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Nauzubillah min dzalik. Berarti dalam hal ini, kita yang benar-benar harus meyakini, benarkah aku sudah benar? Ya, benarkah aku ini sudah benar menjalankannya? Ya. Di sini saya tidak bicara mengenai fikih, tidak bicara mengenai tata cara, bukan. Tata cara itu bisa berbeda-beda. Ada yang tata cara sholatnya begini, ada yang tata cara sholatnya begitu. Yang jelas adalah setiap perbedaan itu kalau punya dalilnya dan setiap dalil itu menyampaikan bahwa pernah didapatkan saya melihat Rasulullah SAW melakukan begini, itu ya silahkan diikuti, tidak apa-apa. Ya, karena kan Rasulullah SAW juga pada saat menjalankan sholat terkadang begini, terkadang begitu gerakannya. Nah, ada sebagian sahabat yang melihatnya begini, lalu disampaikan dalilnya seperti ini ya, cara tata sholatnya Rasulullah. Nanti sahabat lain di kesempatan lain melihatnya berbeda, tapi memang benar melihat langsung gitu, dan kemudian diturun-turunkan hadis itu, perawinya terus menerus, sampai akhirnya sampai kepada kita, tata caranya begini, berbeda. Yang ini begini, yang itu begitu. Ya. Nah, kalau hal yang demikian itu tidak perlu kita perdebatkan. Ya, itu nanti kalau toh tidak ada misalkan yang pegangan yang mana, nanti ada kesepakatan ulama lagi, ya kan? Ada lagi namanya kesepakatan ulama mengenai tata cara. Jadi dalam hal ini yang ingin disampaikan di dalam ruang virtual ini adalah bukan tata cara, ya,
tetapi setelan dari niat kita, setelan dari kolbi kita. Pada saat kita lakukan itu, bukan tingkah laku kita yang terlihat itu, tapi apa yang tidak terlihat, yang ada di dalam dada kita ini. Karena Allah sindir kepada seluruh umat manusia. Ada orang yang ibadah di tempat Baitullah bahkan, ya, tapi Allah tidak melihat itu sebagai ibadah dan tidak menerima itu sebagai ibadah, cuma dibilang bersiul dan bertepuk tangan. Berarti kan yang salah, bukan cuma caranya, ini di hatinya yang salah. Makanya seperti ini akan ada azab. Nauzubillah min dzalik. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita hindari. Menyampaikan seperti ini sekarang jam 9 pagi sampai jam 10, tujuannya apa hati ini? Apakah ingin menunjukkan bahwa saya bisa? Apakah menunjukkan bahwa saya berpengalaman? Tidak, sama sekali. Itu yang perlu kita jaga. Dan kalau toh itu sudah mulai muncul rasa seperti itu, segera dibungkam, segera dibunuh. Ya, segera dibunuh. Caranya mudah, ya caranya bukan mudah ya. Caranya sulit sekali, karena tadi kan perang yang sangat akbar, ya, melawan nafsi dan melawan syahwat. Beristighfar, astagfirullahalazim. Kembalikan lagi kepada fitrahnya. Ya Allah, mudah-mudahan ini benar apa yang aku lakukan ini. Ya. Karena di dalam ayat yang lain disampaikan juga di sini di dalam tadi Al-Anfal ya, Al-Anfal ayat 35, di dalam Al-Isra ayat 17 ya disampaikan juga ya, wala auzubillahi minasyaitonirrajim, wala tafu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan ikuti sesuatu yang kamu nggak tahu. Itu kata Allah tuh ya, wala tafu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan lakukan sesuatu yang kamu tidak tahu. Kenapa? Karena ina sam'a wal abasoro wal fuada, ya kan? Ina sama'a, Pak, ini kita nih ya, pendengaran kita, wal abasoro, penglihatan kita, wal fuada, dan hati kita ini nanti, kulu ulaika, yang itu semuanya nanti, karena akan anhu mas'ula, nanti diminta tanggung jawab. Bakal ditanya tuh penggunaannya tuh. Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Ini ayat ya, ini bagus sekali ya, Quran kita nih, Masya Allah ya, Quran itu luar biasa baik ya. Ayat ini kan berhubung sekali dengan ayat yang pernah kita baca sebelumnya, yang pernah kita pelajari. Ingat ya, kalau lihat di episode keberapa ya, episode kedua kalau saya tidak salah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan bahwa manusia itu lahir di dunia itu tidak bawa apa-apa, ya, tidak mengetahui apa-apa pada saat lahir, tapi dikasih 3 bekal sama Allah pada saat lahir, yaitu apa? Yang dikasih bekal pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Ya, ingat itu ada satu ya. Allah tidak manusia lahir di muka bumi tidak mengetahui apa-apa, tetapi diberikan 3 bekal: pendengaran, penglihatan, hati nurani. Dan pada kenyataannya kita sebagai bayi dan anak-anak kita yang pernah lahir juga pernah melihat ya, menyaksikan, yang pertama kali dia bisa lakukan adalah mendengar, bahkan sejak apa? Sejak di kandungan. Berarti ayat ini benar-benar persis bekerja. Ya, mendengar dalam kandungan pun sudah bisa mendengar. Pada saat lahir di azan dan di qomat, ya, dia sudah bisa mendengar, sudah bisa bereaksi. Kemudian beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian tiba-tiba dia bereaksi terhadap kita, melihat. Setelah melihat tingkah laku kita bisa bereaksi, maka dia bisa melihat. Dan yang terakhir, yang berkembang, jadi pendengaran yang pertama berkembang, kedua penglihatan, dan yang terakhir yang berkembang itu adalah fuada, yaitu apa namanya, hati nurani. Karena hati nurani ini ada yang Allah pilihkan berkembang, dewasa menjadi usia 40, ada yang nggak pernah berkembang juga Allah takdirkan ya. Nah, hati nurani ini yang paling lama berkembangnya ya, secara bertahap. Nah, itu persis ayat itu bekerja, urut-urutannya sangat benar ya, pendengaran, penglihatan, dan fuada. Diulang lagi di sini, lihat, yang 3 modal tadi diberikan sama Allah pada saat kita lahir, 3 modal tadi itu juga yang bakal ditanya. Lihat di situ. Ina sam'a, sama kan urutannya? Ina sam'a, wal abasoro, wal fuada, sama tuh urutannya. Yang itu semua nanti akan diminta tanggung jawabnya. Jadi kita ini disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, supaya kita berhati-hati di dalam menggunakan aset yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya. Benarkah aku sudah benar menjalankan ini semua? Ya. Setelannya harus pas. Ya. Baik. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, terus bagaimana dong? Bagaimana caranya? Nanti mau lakukan ini takut salah, mau lakukan itu nanti takut salah. Gimana caranya supaya yakin itu benar?
Yang pertama sekali adalah kita berdoa tadi, Robi adhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Balik-balik ke situ lagi. Ya, minta tolong dulu sama Allah. Ya, minta tolong. Daripada menduga-duga malah bikin pusing, mendingan minta tolong sama Allah. Ya, minta tolong sama Allah supaya dilindungi. Tapi setelah itu aksi kita bagaimana? Setelah kita minta tolong, actionnya bagaimana? Berikut ini kuncinya. Rahasia panduan caranya. Ya, bisa terlihat di surat ke-43 Az-Zukhruf ayat 42 sampai 44. Ya. Ayat-ayat yang ada di sini nanti silahkan untuk dipelajari lagi, tetapi paling tidak kan artinya bisa kita pahami sekarang ya. Kalau artinya bisa dipahami sekarang, langsung dijalankan. Supaya apa? Supaya ayat ini hidup. Betapa banyak kita mungkin melakukan juga, saudara-saudara kita mungkin melakukan, kawan-kawan kita mungkin melakukan, mereka melihat adanya ayat-ayat ya, tetapi kemudian mereka lupa menghafalkan atau lupa memahami, paling tidak artinya kalau memang sudah paham ya, itu tidak dijalankan. Kenapa mereka lupa? Karena mereka tidak lakukan langsung gitu loh. Ya, lakukan aja langsung. Ya, nanti kalau untuk menghafalkan bisa pelan-pelan. Kalau menghafal bisa pelan-pelan, bisa mempelajari setiap hurufnya. Tapi kalau pengertiannya sudah dapat, lakukan saja. Ya, itu berarti ayat itu nanti bisa hidup untuk kehidupan kita. Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 42 44. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, di sini Allah sampaikan apa, disuruh kita diperintahkan apa? Di situ lihat fastamsik billazi uhiya ilaika innaka ala syiratin mustaqim. Ya. Maka Allah ini perintahkan kepada kita, pegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Fastamsik kata Allah, pegang teguh, pegang teguh itu seperti apa? Pegang teguh nih, kalau saya pegang handphone nih, kalau begini nih namanya nyantol nih, namanya istilahnya ya, namanya istilahnya nyantol doang nih, begini. Nggak begini cara pegangnya, begini nih pegang teguh nih, begini pegang erat nih. Ya, pegang erat tuh begini, nggak boleh direbut, nggak boleh dilepas, nggak boleh terjatuh. Ya, kadang-kadang kita gitu tuh kalau apa namanya punya HP aja, apalagi HP baru gitu ya, pegangnya begitu tuh ya, nggak boleh jatuh, dilihat nggak boleh gores gitu ya kalau HP baru. Tapi kalau Quran, ayo loh, nggak pernah dipegang. Seringkali kayak gitu, astagfirullahaladzim. Ya, nggak, bukan di kita ya, di tempat lain itu. Kalau di kita sini semua pegang teguh tuh ya Qurannya. Fastamsik kata Allah ya, bukan sekedar dipegang, tapi Allah bilang apa istilah bahasanya kerennya itu grab gitu, digenggam ya, fastamsik. Siapa yang digenggam, yang di fastamsik itu? Fala billazi uhiya ilaika, yaitu kepada apa? Kepada agama ya, yang kepada engkau itu sudah diwahyukan, kepada aturan, kepada agama, peraturan-peraturan yang sudah diwahyukan. Sekarang kalau ditanya bentuknya seperti apa, peraturan-peraturan itu kan apa namanya, bentuknya wahyu itu kan kepada Rasulullah SAW, kepada para nabi wahyu itu diberikan. Jadi apa yang mesti kita pegang gitu loh, wahyu itu bentuknya apa yang sudah diwahyukan? Bentuknya adalah buku manual manusia, hidupnya manusia, yaitu Al-Quranul Karim. Itu yang mesti dipegang, fastamsik, pegang erat, tidak boleh lepas, nggak boleh gores, nggak boleh jatuh, ya, nggak boleh direbut gitu ya, seperti itu pegang ya. Dalam arti kata pegangnya itu adanya di sini nih ya, ada di sini. Karena pada saat seseorang tidak memegang secara fisik Quran, tetapi ayat-ayat itu dia jalankan di dalam kolbinya, maka dia berarti namanya dia menegakkan Al-Quran, dia jalankan di dalam hidupnya, berarti dia memegang teguh Qurannya, yang disebut dengan fastamsik billazi uhiya ilaika. Ya. Jadi begini, sahabat-sahabat semuanya. Coba deh hafalkan Qur'annya ya, hafalkan Qur'annya ya. Ada yang menghafalkan surat, ada yang menghafalkan ayat. Supaya apa? Supaya kita, sahabat-sahabat kita ini, supaya kita bisa semuanya memegang Qur'an itu. Memegang Qur'an itu tidak literally harus benar-benar pegang itu buku, bukan. Ya. Tetapi benar-benar kita apa istilahnya, kita tegakkan Quran itu. Caranya Quran itu tegak, ayat itu hidup, sekali lagi caranya adalah kita memahami ayat tersebut dan lakukan dalam hidup kita. Pegang dia. Kenapa? Karena Allah sudah bilang bahwa
Ya inaka yang ini itu ya inaka ini ya maksudnya si Quran tadi si ayat-ayat yang diwahyukan tadi adalah apa? Allah sebenarnya dia adalah syiratim mustaqim. Itu udah jalan yang benar-benar lurus. Itu jalan yang benar dan betul. Kan tadi kita bilang di depan ya, yang benar tuh yang seperti apa sih? Memulai dengan benar. Memulai dengan benar adalah sesuai dengan ayat yang diwahyukan. Sesuai dengan Quran. Kita mau mulai bekerja, mau mulai tugas kita sebagai orang tua, mau mulai tugas kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai apapun peran kita yang dititipkan oleh Allah, peganglah Qur'annya. Karena itu siroti mustaqim. Itulah jalannya yang lurus. Kalau nggak pegang itu, jalannya belok-belok, nggak keruan kemana-mana arahnya. Nanti akhir ujung-ujungnya salah. Sama seperti ingat nggak kemarin yang kita bicara mengenai kita lompat dari satu takdir ke takdir yang lain. Betul nggak? Ya, kita lompat dari satu takdir ke takdir yang lain. Fa'alhamaha auzubillahi minasyaitonirrajim fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Allah ilhamkan kepada kita nih jalan-jalan fujur dan takwa, maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan hatinya dan rugilah orang-orang yang mengotorkan hatinya. Yang mensucikan hatinya inilah adalah orang-orang yang fastamsik bilazi uhiya ilaika. Orang-orang yang mensucikan dirinya ini adalah yang megang teguh banget Qur'annya. Dia tahu persis tuh Qur'annya itu untuk apa. Dan dia ikuti. Maka dia jaga hati itu. Karena apa? Dia tahu yang namanya ini nih, yang namanya menjaga hati ini, fastamsik bilazi uhiya ilaika ini, adalah jalan yang lurus. Yang Allah suka hasilnya. Gitu. Ya. Ayat berikutnya adalah, kalau kita sudah pegang nih, Al-Quran kita sudah kita pegang, bukan pegang begini ya, benar-benar ada di hati kita, Quran kita, dan kita hidupkan Quran kita itu. Ayat 1 saja kita jalankan dalam hidup kita. Maka lihat janjinya Allah di ayat berikutnya nih. Ini hadiahnya luar biasa deh. Ya. Dan sungguh, ya Quran itu nanti akan jadi peringatan buat kita. Ya. Quran itu kalau kita fastamsik, kalau kita tegakkan, dia jadi peringatan buat kita. Kan tadi udah dibilang, kalau salah hukumannya berat loh. Ya kan? Nanti kan, aduh gimana nih, takut salah. Akhirnya malah nggak jalan, salah juga. Nah, jalanlah, kita berjalan di muka bumi ini, kerjakanlah tugas-tugas kita. Tapi pastikan kita berpegang teguh kepada ayat-ayatnya Allah. Dengan demikian kita punya rambu nanti, ada peringatan di situ. Peringatan bagimu dan bagi kaummu. Dan kelak, nah ini lagi nih, nah ini ujung ini, ya, wasaufa tus alun, ya, apa diminta sama Allah, nanti kamu ditanya loh, pertanggungjawabannya ditanya, kita ditanya nanti pertanggungjawabannya, terhadap apa? Mengikutin Quran nggak gitu loh, kan ayat sebelumnya dikasih tahu, pegang teguhlah, udah disuruh sama Allah, tuh pegang teguhlah Qurannya, ya, sungguh kamu ini di jalan yang lurus, udah dikasih tahu begitu kan enak. Ya, pegang nih alatnya sudah ada, pedomannya sudah ada, ini jalan yang lurus. Nanti dengan jalan yang ini akan dapat peringatan. Kita kalau mau lakukan sesuatu salah, ingat sendiri, kita zikru, kita ingat kepada Allah. Kan dikatakan di situ wa innahu la zikru, ya kan? Itu akan menjadi peringatan kepada kita. Tapi nanti ditanya lagi sama Allah di terakhir nih, setelah kita selesai hidup kita, ayo dijalanin kagak? Gitu. Kira-kira kayak gitu. Dijalanin nggak tuh tadi udah disuruh? Udah dikasih tahu, dikasih hadiah, dikasih alat. Aduh enak banget ya hidupnya manusia Islam ini. Masya Allah, enak banget loh. Alhamdulillah ya Allah. Berislam itu luar biasa nikmat. Ya. Petunjuknya ada, alatnya ada, hasilnya ada. Ya, kalau nggak mau jalanin, wah itu mah luar biasa ya, luar biasa aneh. Apalagi diancam tuh terakhirnya, ya nanti ditanya loh tanggung jawabnya. Berarti sebetulnya sahabat-sahabat semuanya kita itu tidak punya pilihan. Sahabat, kita nggak punya pilihan. Kemarin memang kita mempunyai kuasa sebetulnya dari ayat yang kita pelajari sebelumnya. Kita tuh punya kuasa. Mau ngambil jalan yang fujur, jalan yang salah, atau jalan yang takwa. Terserah kita. Allah nggak punya kepentingan terhadap pilihan kita. Artinya kita punya pilihan kan, mau salah, mau benar, kita punya pilihan. Tapi lihat lagi dari sini, Az-Zukhruf dikasih tahu sama Allah, kalau jalan yang benar itu begini, itu sirotol mustaqim, gitu kan, dan ujungnya nanti kamu bakal ditanya. Berarti ujung-ujungnya kita tidak punya pilihan.
Udah mutlak itu aja, ikutin aja. Ini bagian dari misi kita sebagai manusia yang pertama, yaitu apa? Yaitu kita sebagai hambanya Allah, menyembah dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikut aja aturannya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Panduan berikutnya adalah, kita lihat, oh, di sini ya, lihat ya. Di sini ada tanda-tandanya tuh. Pegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan. Sungguh engkau berada di jalan yang lurus. Ya, dan itu jadi peringatan bagimu, nanti diminta tanggung jawab. Oke. Nah, rahasia panduan cara berikutnya ada di Al-Anfal nih, surat ke-8 ayat 29. Ya, kalau tadi kaitannya adalah kalau kita pegang si Quran di hati kita, dijalankan, ya Quran itu dengan baik dan benar, Al-Quranul Karim, ayat yang sudah diwahyukan dari Allah kepada Rasulullah SAW dan menjadi pedoman kita, maka akan jadi petunjuk. Jadi apa di sini? Jadi peringatan, ya, jadi peringatan. Di Al-Anfal ayat 29 surat ke-8 dikatakan lagi nih, auzubillahi minasyaitonirrajim, wahai orang-orang yang beriman, ya. Nah, lihat di sini, ya ayyuhallazina amanu, perintahnya, yaitu kepada orang-orang yang beriman, ya. Orang-orang yang nggak percaya, ya, Allah juga nggak berkepentingan, ya. Tapi orang-orang yang nggak percaya ini nggak berlaku nih, ya. Ayat ini nggak berlaku, hanya kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, ya, takwa kepada Allah. Takwa, udah pasrah, ikut, berserah diri, ikut aja Allah meminta apa, ikut aja, takwa. Ya. Yang Allah larang, jangan, yang Allah minta, ayo lakukan. Maka niscaya dia akan memberikan furqon. Nih, caranya bertakwa kepada Allah itu metodenya adalah dengan Al-Quranul Karim. Ya, itu panduannya, bagaimana sih panduannya takwa, lihat ke dalam Quran. Di situ panduannya banyak sebagai takwa. Nanti kita pelan-pelan kita pelajari itu. Ya. Tapi yang penting sekarang adalah setelan hati dulu, setelan hati kita dulu ya, setelan kolbi kita dulu, supaya untayannya jadi indah. Niscaya kalau kita takwa akan diberikan kepada Allah, diberikan oleh Allah, kita diberikan furqon, mampu bedakan yang benar dan yang nggak benar. Waduh, asik ya, luar biasa loh, ya. Dikasih furqon, fuada kita ini, kolbi kita ini, itu nanti dikasih kepekaan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau di atas tadi di ayat yang sebelumnya dikatakan apa? Sebagai pengingat. Hati-hati, hati-hati ya, dikasih tahu sama Allah. Pengingat nih, hati-hati, mau melangkah begini, hati-hati ya, kita mulai dikasih. Dan itu akan menjadi peka, furqon. Karena Al-Quranul Karim itu adalah Al-Furqon, ya, yaitu pembeda. Pada saat kita berpegang teguh kepada Quran, maka kita akan mendapatkan kemampuan untuk bisa membedakan yang hak dan batil. Pada saat kita bisa membedakan yang hak dan yang batil, lihat di situ janjinya Allah lagi apa. Ini luar biasa, sahabat semuanya. Jadi Allah itu kalau ngasih sesuatu kepada kita, itu selalu dikasih tahu alatnya apa dan janjinya hasilnya apa. Ya. Nanti kalau kita bisa mendapatkan furqon, maka Allah akan hapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Masya Allah. Allah memiliki karunia yang besar. Wah, luar biasa besar ya. Luar biasa besar karunianya ya. Fadlil azim itu luar biasa ya, karunia yang sangat besar. Nah, ini salah satu kalau sebenarnya ya sahabat-sahabat, kalau kita mau melihatnya dari sudut pandang rasa syukur yang amat sangat ya. Ini kan hadiah yang luar biasa ya sahabat. Hadiah loh, hadiah yang luar biasa. Tadi di awal-awal dari pertemuan kita kan disampaikan, apakah sudah benar tingkah laku kita? Apakah sudah benar pekerjaan kita? Apakah sudah benar cara kita melakukan ibadah kita? Bukan dari tata cara ya, tetapi setelan kolbi kita, niat kita, apakah sudah benar? Ya. Dan kita tadi belajar bahwa untuk bisa meyakinkan itu benar, maka kita berdoa, minta tolong sama Allah, ya Allah tolong dijaga, gitu. Tolong dijaga supaya masuknya benar, nanti selesainya juga benar. Nah, itu adalah doa mulai start, ambil bendera, checker flag, angkat bendera, itu doanya mulai. Pada saat kita mulai berjalan, mulai melangkah, mulai berlari, apa yang perlu kita jadikan pegangan? Pegangannya adalah Al-Quran. Ya. Jadi sahabat-sahabat, memang di sini sekarang pertanyaannya, emang semua masalah bisa diselesaikan gitu ya dengan Al-Quran? Ya Allah, semuanya bisa dilakukan karena semua masalah itu siapa yang bikin?
Yang bikin siapa? Masalah-masalah. Yang bikin kan manusia sendiri gitu, bener gak sih? Emang bikin masalah tuh manusia sendiri. Sendiri ya. Iya, iyalah. Yang bikin masalah manusia sendiri. Berjuta-juta masalah ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam garis kehidupan kita. Gitu ya. Tinggal Allah izinkan apa enggak kita menemui masalah tersebut. Jadi kita kan berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Di jutaan tahun sebelum dunia ini ada, di Lauh Mahfuz yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tintanya sudah habis. Dalam tanda kutip, tintanya sudah habis. Itu ditaruh semua di sana. Ada masalah, ada kebaikan, ada keberhasilan, kegagalan, penghinaan, penghormatan, ada semua bercampur baur. Berada di sekeliling kita di Lauh Mahfuz itu ya. Sudah digariskan dan kita tinggal berpindah-pindah nih dari satu titik ke titik yang lain. Tiba-tiba kita pindah ketemu dengan penghormatan. Nah, ini masalah juga loh ya. Pada saat kita berpindah menuju sebuah keberhasilan itu masalah loh. Ya. Karena apa? Betapa banyak manusia, betapa banyak dari kita pada saat kita berpindah kepada suatu keberhasilan, kita menjadi seorang yang lupa terhadap syukur kepada Allah. Bentuknya macam-macam, ada yang bentuknya berbangga diri, ada yang bentuknya terlalu berbahagia sampai kelewat batas gitu ya. Banyak sekali bentuknya. Ini juga masalah. Ya. Nah, sekarang adalah caranya gimana sih supaya kita tidak jadi masalah. Kalau ketemu masalah mah udah biasa ya. Kalau kita ketemu dengan masalah, ketemu dengan orang menghina, ketemu dengan kegagalan, itu mah sudah biasa, ketahuan gitu loh masalah kelihatan. Tapi yang suka nggak kelihatan ini adalah kita ketemu dengan keberhasilan. Karena ada satu lagi keberhasilan yang merupakan ciri khas. Allah menyiapkan seseorang untuk mendapatkan hukuman. Astagfirullah, ngeri ya. Ada keberhasilan-keberhasilan yang memang ditumpuk sama Allah untuk diberikan kepada kita, sampai pada suatu saat tertentu, keberhasilan-keberhasilan ini ya cukup takarannya untuk menghukum kita. Itu namanya istidraj. Ada istilah itu ya, namanya istidraj. Seolah-olah kita berhasil. Bentuknya macam-macam loh. Bentuknya status ekonominya meningkat. Bentuknya perekonomian meningkat, kemudian keberhasilan-keberhasilan lainnya, banyak pengikutnya dan seterusnya. Itu bentuk keberhasilan. Di mata manusia itu keberhasilan. Tapi di mata Allah itu adalah sebuah faktor keberhasilan-keberhasilan yang sengaja ditumpuk, dibiarkan oleh Allah sampai pada suatu waktu tertentu yang Allah Maha tahu dan Allah sudah Maha mengukur, maka ini akan sampai kepada azab. Jadi di ujungnya ini azab. Keberhasilannya ditumpuk pelan-pelan sampai menuju azab. Ini namanya istidraj. Jadi jangan salah, keberhasilan itu pun sebuah masalah. Ya. Istidraj. Di minggu depan, insya Allah kita akan belajar mengenai bagaimana merayakan keberhasilan. Merayakan keberhasilan sesuai Quran. Minggu depan, insya Allah ya. Nah, istidraj tuh. Oke. Tapi kita bisa melihat cirinya. Cirinya, kembali lagi, lalu bagaimana kita bisa melihat semuanya? Balik lagi ke Quran. Kan tadi diperintahkan, fastamsik bilazi uhiya ilaika. Balik aja ke Quran. Ya. Bagaimana kita bisa melihat cirinya bahwa ini istidraj? Cirinya adalah, begitu keberhasilan itu makin bertambah, maka dengan demikian semakin menjauh pula manusia ini dari Allah Subhanahu wa taala. Itu cirinya istidraj. Ini pun perlu kepekaan dan kecerdasan daripada kolbi kita untuk bisa melihat bagaimana seseorang ini menjauh atau tidak dari Allah. Menjauh atau tidak. Kalau cerita seperti ini mah udah biasa nih. Ya, seseorang yang terus-menerus berhasil karena kesibukannya sampai dia lupa beribadah, itu udah banyak cerita seperti itu. Dan kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri, bisa melihat sholatnya berantakan misalkan gitu kan. Terus nggak pernah ada pengajian lagi, nggak pernah ikut dan seterusnya lah kayak gitu-gitu, karena dia terlalu sibuk dengan perdagangannya. Itu gampang sekali melihatnya, tapi dia terus menumpuk. Kan aneh, ini orang nggak pernah sholat lagi, nggak pernah kelihatan di pengajian gitu, tapi kok makin berhasil dia hidupnya gitu kan. Itulah ciri khas istidraj. Itu yang bisa dilihat dari mata yang mudah. Tapi yang bisa dilihat hanya dari mata batin atau kolbi adalah
yang kadang-kadang kita tidak bisa melihat dan hanya orang tersebut yang bisa merasakan, dan ini yang perlu kita berhati-hati adalah jangan-jangan terjadi di diri kita, naudzubillah min dzalik. Bentuk keberhasilan yang istidraj yang mana jauhnya kita kepada Allah tidak terlihat. Yang bisa tahu cuma kolbinya. Contohnya apa? Rasa riaknya, rasa bangganya. Itu mengalahkan rasa syukurnya. Saya lakukan ini karena saya bisa. Saya lakukan ini karena saya yang hebat. Itu bentuk-bentuk seperti itu. Itu halus sekali, kecil sekali. Tapi kadang-kadang terlepas dengan ucapan. Terlepas dengan ucapan. Ya. Kalau tidak karena saya, ini tidak berhasil. Kadang-kadang terlepas dengan ucapan. Nah, yang hal seperti inilah yang namanya istidraj. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka dijagalah, maka minta tolong sama Allah, kita dijaga. Ya. Nah, sahabat semuanya, sekarang kalau pertanyaannya adalah, lalu semuanya berarti bisa bisa diselesaikan dengan Al-Quran? Ya, karena Al-Quran itu pedoman hidupnya manusia. Masalah-masalah yang ada itu yang sudah disiapkan oleh Allah adalah masalah-masalah versi manusia, masalah-masalah yang sudah disiapkan untuk kita. Ya, tinggal kita nih melompat ke mana gitu kan? Nanti Allah izinkan masalah itu kena. Ya, walau masalah dalam bentuk keberhasilan maupun dalam bentuk kegagalan ya, masalah. Nah, dan lihat bahwa pedoman hidup manusia ini adalah Quran. Jadi di sini adalah serentetan kasus, di sini adalah buku manual. Itu semuanya bisa diselesaikan. Tapi pertanyaan berikutnya gini, lalu bagaimana cara mencari saya? Kan di dalam Quran kan banyak gitu, ada 30 juz. Jadi kuncinya yang mana kalau saya punya masalah ini dan itu? Nah, untuk itu maka rajin-rajinlah kita bersilaturahim dengan mereka-mereka yang fastamsik bilazi uhiya ilaika, kepada para guru-guru kita. Tanya gitu. Jadi kalau ada sesuatu ragu atau gimana, tanya sama para mereka yang fastamsik bilazi uhiya ilaika, kepada para guru. Ya, kepada siapa saja silakan bertanya. Ya, karena dengan demikian maka mudah-mudahan Allah izinkan untuk membantu. Tanya. Itu kan ikhtiar yang pertama. Yang kedua, ikhtiarnya tanya langsung sama Allah juga. Ya. Istighoroh, ya, sholat, minta petunjuk sama Allah, dekat-dekatlah sama Allah. Ya, perbanyaklah, tambahkan ibadah-ibadah sunnahnya, sholat tahajudnya, rawatibnya, sunnah rawatibnya, ya, dekatkan. Cari muka, ya. Sahabat-sahabat cari muka lah. Cari muka jangan sama manusia tuh nggak kasih apa-apa. Manusia bukan sumber rezeki, manusia bukan pemberi rezeki, manusia tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Sumbernya rezeki, sumbernya manfaat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari muka lah sama Allah, enak. Cari muka sama Allah itu dapat hadiah. Ya, cari muka sama manusia kadang-kadang malah dibikin dijengkelin gitu. Tapi kalau cari muka sama Allah dapat hadiah. Ya, dekat sama Allah. Nanti hadiahnya salah satunya itu tuh, ya. Kalau kamu dekat dengan Allah, kata Allah nih, jika kamu bertakwa pada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, tuh hadiah tuh. Mampu tuh bedakan hak dan yang batil. Begini sahabat, ya, banyak sekali kawan-kawan kita yang fastamsik bilazi uhiya ilaika, mereka-mereka yang berpegang teguh kepada Quran. Mereka-mereka ini mungkin bukan guru, ya. Saya juga bukan guru, ya. Saya tidak mendalami Quran secara sejak dulu gitu kan. Tapi saya diberikan, kalau dari historisnya, saya ini tidak secara detail belajar Al-Quran, tetapi saya ini belajar dari kehidupan, yang mana ternyata kehidupan itu, masalah yang diterima, apapun bentuk masalahnya, baik maupun di mata manusia itu masalah baik atau masalah tidak baik, ternyata dengan bertanya kepada guru dan kembali kepada Quran, itu jawabannya jelas. Jadi mungkin kita bisa berbagi, gitu. Saya pernah merasakan ini dan itu, pernah membuktikan ayat-ayat ini dan itu bekerja, ya mungkin kita bisa berbagi gitu. Sahabat-sahabat nanti juga pada saat memiliki suatu hal bertanya, kemudian dapat dapat jawaban yang itu dari Quran, insya Allah diharapkan juga berbagi nanti kepada yang lain. Kita semua ini kan guru, kita semua ini adalah dai. Sahabat semua yang ada di ruangan ini, ini semua dai. Kewajiban kita tuh berdakwah, menyampaikan sesuatu kebenaran, menyampaikan kebenaran kepada kawan-kawan, kepada keluarga,
kepada orang sekitar kita. Ya. Nah, silakan. Jadi tujuannya dari apa namanya? Dari adanya sesi kita ini adalah tujuannya untuk sebagai sarana silaturahim, ya. Silakan untuk bertanya ya di ruang-ruang yang sudah disiapkan ya. Saya siapkan ruangannya, contohnya adalah dengan formulir-formulir itu. Silakan ditanya. Ya, kalau misalkan mau pakai WA juga boleh ya. Nanti kita sharing ya, insya Allah. Dan perhatikan ya, apabila ada kawan atau sahabat atau guru yang kemudian menjawab sesuatu, jawaban solusi-solusinya, pastikan tidak berdasarkan syahwat, pastikan tidak berdasarkan pengetahuan yang berdasarkan analisa sendiri, tetapi pastikan ada kaitannya dengan Quran, karena kebenaran sejatinya ada di sana. Ya. Baik, sahabat semuanya. Oke, nah, baik. Ini adalah kembali lagi resumenya pada hari ini adalah ini cara kita ya, cara mendapatkan sultanan nasiro, cara mendapatkan kemampuan atau kekuasaan yang menolong adalah caranya ternyata cuma satu, yaitu pegang teguh Qur'annya. Saya belum bisa menghafal Quran, saya juga belum bisa membaca Quran, tidak apa-apa. Ya, perhatikan saja apa yang bisa dilihat di arti-arti di situ, dan juga masih begitu banyak sahabat-sahabat yang bisa ditanya. Silakan bertanya. Ya, dan yang paling afdol lagi juga adalah silakan langsung berdekatan dengan Allah, cari muka kepada Allah, tanya langsung sama Allah. Ya. Nanti insya Allah pertolongannya itu datang dari tempat yang tidak disangka-sangka. Atau, seperti yang saya selalu katakan, seringkali pertolongannya sudah datang, tetapi kita tidak sangka bahwa itu adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang merasa di sini hidupnya sulit, ada yang merasa di sini mendapatkan tantangan, ada yang di sini mendapatkan kegagalan. Mungkin ada sahabat-sahabat kita di sini yang mendapatkan kegagalan. Ya, tapi ternyata kegagalan itu adalah bentuk pertolongan Allah. Supaya apa? Supaya terhindar dari sesuatu yang lebih besar lagi, ya, mudaratnya apabila tidak terjadi kegagalan. Ya. Wallahu alam. Ya. Saya pernah berada dalam titik nadir, jatuh di paling bawah dalam kehidupan. Ternyata itu versi manusia. Kalau versi perjalanan hidup saya, ternyata titik nadir saya jatuh dalam kehidupan di dunia ini, itu ternyata adalah titik tertinggi pencapaian saya untuk bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik balik. Kalau tidak terjadi itu, maka mungkin tidak mengenal Allah begitu dekat. Mudah-mudahan Allah masih mengakui mengenal dekat, ya, mudah-mudahan Allah. Ya, tapi paling tidak saya merasa bahwa apa yang pernah dialami selama ini itu tidak harus selalu baik, ya. Tetapi ingatlah bahwa Allah itu selalu berikan yang baik. Kadang-kadang kita lupa atau kita tidak mengakui bahwa kita sebenarnya sudah ditolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat semuanya, itu adalah caranya tadi ya. Nah, nanti dalam kita menjalankan ini semuanya, itu akan banyak gesekan-gesekan. Ya, akan banyak tuh tabrakan dari kanan, tabrakan dari kiri, ya, hantaman dari atas, hantaman dari bawah, ya, akan banyak ujian-ujiannya. Ya, karena tidak pernah Allah bilang bahwa apakah engkau merasa dirimu adalah orang beriman lalu tidak aku coba. Allah sudah janji bakal dicoba. Ya, akan ada itu. Friksi-friksi itu akan ada. Nah, rahasianya adalah bagaimana kita dalam berjalan ini nanti mencapai tujuan kita tadi dengan cara yang kita sudah tahu, yaitu berpegang teguh pada Quran, supaya kita anti terhadap hantaman-hantaman itu. Ya, insya Allah minggu depan kita bicara, karena ini waktunya sudah mulai siang. Ya, namanya istiqomah, sahabat. Ya, strategi istiqomah mencapai tujuan. Jadi di minggu ini kita bicara caranya. Udah tahu nih, pegang teguh Quran. Tanya kepada orang-orang, tanya kepada mereka-mereka yang berpegang teguh pada Quran, supaya kita juga pegang teguh Qurannya. Hidupkan Quran itu dalam hati kita, hidupkan dalam kehidupan kita. Kalau sudah dapat ayatnya, paham artinya, belum hafal, tidak apa-apa, hafalkan pelan-pelan. Tapi kalau sudah paham arti dari ayat tersebut, jalankan. Jalankan, sahabat. Nanti ketemu tuh, furqannya ketemu. Ya, peka hatinya tuh. Kolbinya peka. Mau lakukan ini, oh tahu ini salah, ya. Mau lakukan itu, oh iya kira-kira ini betul gitu. Jadi
peka. Dan Allah nanti menolong insya Allah. Ya Allah menolong. Kalau memang mau menjalankan sesuatu yang salah, sama Allah insya Allah nanti akan diberikan kesulitan-kesulitan untuk menjalankannya. Dan kalau mau menjalankan kebaikan, sama Allah nanti insya Allah diberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalankannya. Nah, tidak pernah terjadi itu semua jalannya mulus. Sahabat, bentar deh ya, sebelum halaman ini balik lagi sini ya. Iya deh, halaman ini aja nggak apa-apa. Perhatikan deh, ini salah satu ayat yang selalu kita baca loh dalam sholat, ya, yaitu surat Al-Fatihah. Ya, siapa yang tidak baca surat Al-Fatihah dalam sholatnya, ada nggak di sini? Nggak ada ya, insya Allah ya. Karena kalau nggak baca nggak sah sholatnya. Yuk, salah satu ayat di dalam surat Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kepada Engkau aku menyembah, kepada Engkau aku minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tuh, kita aja minta tuh sama Allah tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Dan kita ngomong loh sama Allah berikutnya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan-jalan yang orang-orang yang Engkau muliakan. Sahabat, ingat dua kalimat ini saja ya dalam Al-Fatihah yang selalu kita ucapkan. Baik yang sudah hafal Quran maupun yang belum hafal Quran, biasanya sudah hafal Al-Fatihah. Tapi lihat dua kalimat ini ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu selalu kita minta. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan kemuliaan. Sahabat, itu kita minta. Ingat, itu kita minta. Berarti kita minta sama Allah supaya dikabulkan, betul? Jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang mulia, betul? Baik, sekarang kita lihat ya. Jalan orang-orang yang mulia. Siapakah orang-orang yang mulia di mata Allah? Siapakah orang-orang mulia di mata Allah? Yaitu orang-orang yang bertakwa. Siapakah contoh orang-orang yang paling bertakwa dan paling mulia di mata Allah? Siapa? Contoh orang-orang itu. Yaitu para anbiya, para nabi, Rasulullah SAW, dan para nabi yang lainnya. Sahabat, kita minta sama Allah, jadikanlah ini jalan yang lurus seperti jalan-jalannya para anbiya, para nabi, para orang-orang yang dikasih mulia. Para syuhada itu orang-orang mulia. Itu orang-orang mulia di mata Allah. Kita minta jalan yang seperti itu. Ya, perhatikan, kita minta loh. Lalu, perhatikan kenyataan berikut ini. Orang-orang yang mulia tadi, para nabi, para syuhada, apakah hidupnya mereka enak? Bagaimana mereka mencapai kemuliaannya dari Allah itu? Perhatikan cerita-cerita, perhatikan sejarah-sejarah. Tidak ada yang gampang untuk mendapatkan kemuliaan itu. Perih, ada yang dibunuh, ada yang harus berperang, ada yang dipukul, dilempar batu, ada macam-macam, sahabat. Orang-orang mulia tadi jalannya itu terjal mendaki sulit luar biasa. Jalannya sulit luar biasa. Ini faktanya, sahabat. Ini salah satu rahasia dari Al-Fatihah itu. Kita minta kepada Allah, kasihlah aku jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan orang-orang yang diberi kemuliaan. Jalannya orang-orang yang diberi kemuliaan itu terjal mendaki, penuh dengan duri, penuh dengan hantaman kiri kanan, atas dan bawah. Kita minta, sahabat. Lalu Allah kasih kepada kita. Allah kabulkan, baiklah jalanmu supaya jadi mulia. Dihantam kiri, dihantam kanan, dihantam atas bawah, dikasih cobaan, dikasih gagal, dikasih segala macam. Nangis-nangis. Kan aneh, sahabat. Ya, sudah kan kita minta sendiri loh. Berapa kali tuh kita minta? Jumlah rakaat dikali jumlah sholat, belum lagi kalau sholatnya sunnah dijalankan. Berapa kali kita minta, dan kalau Allah kabulkan itu, nih sahabat, hambaku, inilah jalanmu. Jalankan, nih, menuju mulia seperti ini. Jalankan. Penuh tantangan. Dihina orang kita. Dikasih kegagalan. Ya.
dikasih kehilangan macam-macam. Lalu kita mengeluh. Lalu kita berputus asa. Pantas tidak? Padahal kita yang minta. Dan kalau kita tidak minta, ya, terus lalu kita bilang, ya udah deh kalau gitu nggak usah minta, gitu. Nanti malah dikasih, malah repot. Nah, baik. Lalu tidak kita minta, berarti kita menghilangkan ayat tersebut. Berarti Al-Fatihahnya tidak lengkap, berarti sholatnya salah. Sholatnya tidak sah. Lalu kita tidak menjadi bagian dari yang Allah bilang, hambaku. Ya, menjalankan sholat. Namanya kafir. Ya salah juga sahabat. Jadi artinya tidak punya pilihan. Nggak punya pilihan. Ya, kita diminta sama Allah untuk diperintahkan oleh Allah untuk meminta kepada Allah jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan orang yang dimuliakan. Dan bila Allah berikan sesuai dengan permintaan kita yang memang sudah disiapkan kepada kita, jangan pernah mengeluh, sahabat. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah merasa sakit, ya. Berpegang teguh saja kepada Quran, maka itu akan menjadi obat untuk kita. Karena itulah satu-satunya cara untuk menjadi mulia. Tidak pernah terjadi sebelumnya kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dicapai dengan cara yang mudah. Nggak pernah. Semua sejarah, semua ayat membuktikan hal tersebut. Dan itu memang janjinya Allah. Apakah engkau orang beriman? Kalau engkau mengaku orang beriman, maka akan aku uji, akan aku coba. Ya, sahabat ya. Nah, jangan khawatir ya, jangan khawatir. Semuanya kita ringan di sini ya, semua kita ringan, jangan khawatir. Nah, insya Allah minggu depan, supaya kita nanti kalau kena hantaman kiri kanan atas dan bawah, kita tetap bersabar, kita tetap menjalankannya dengan tenang hati, dan bukan cuma tenang, tapi dengan senang hati, maka ada strategi istiqomah ya untuk mencapai tujuan. Ini kan tadi caranya dulu, caranya pegang teguh Qurannya. Nanti strateginya bagaimana untuk supaya kita anti terhadap guncangan-guncangan ya. Zaman sekarang itu ada tuh namanya para insinyur arsitek itu bikin rumah anti gempa. Rumah anti gempa tuh luar biasa ya. Saya pernah coba-coba lihat itu. Jadi si fondasinya itu membuat kemungkinan sehingga rumah itu kayak punya per gitu. Jadi kalau goyang ikut goyang-goyang ya seperti itu. Supaya nggak ambruk rumah itu. Nah, sama demikian. Pada saat kita juga menjalankan kehidupan kita menuju kepada tujuan itu supaya kita tetap stabil, itu seperti apa? Ya. Minggu depan ya, sahabat ya, insya Allah ya. Istiqomahnya seperti apa sih? Oke, baik. Insya Allah bersambung tanggal 11 Oktober. Salah ya? Kok saya tulisnya 4 Oktober? Maaf ya, ini berarti hasil pekerjaan kesalahan manusia nih tadi malam nih ya, sambil kriap-kriap matanya ya. 11 Oktober insya Allah bersambung. Baik, masih ada sisa sedikit waktunya. Apakah ada pertanyaan sebelum kita selesaikan perjumpaan kita ini? Silakan. Adakah pertanyaan? 1, 2. Pak Julio. Ya, silakan. Iya, saya mau tanya. Yang saya dengar, kalau seseorang itu sudah semakin dekat dengan Allah dan makin bertakwa, maka katakanlah mungkin ujian yang diberikan itu akan semakin berat. Apakah memang begitu? Dan kan katanya kita Allah tidak akan menguji kita kalau artinya kita pasti akan mampulah menjalani ujian yang diberikan oleh Allah, karena Allah tidak akan memberikan ujian yang tidak mampu kita jalani gitu. Nah, tapi apakah memang benar bahwa kalau kita semakin katakanlah kita makin ilmu kita makin dalam agama ya, kemudian semakin kita mengikuti ajarannya, maka ujiannya akan semakin berat. Apakah memang begitu? Ya, baik. Mbak Cici, boleh Mbak Cici menjawab dulu pertanyaan saya sebelum saya jawab secara keseluruhan. Iya. Mbak Cici, terakhir kalau Mbak Cici melihat, Mbak Cici sekolah terakhirnya apa Mbak Cici? Jurusannya? Sarjana. Iya, sarjana. Sarjana apa Mbak Cici? Psikologi. Psikologi, oke. Sarjana psikologi. Nah,
waktu Mbak Cici lulus di sarjana psikologi, kan kena ada ujian ya Mbak ya? Iya. Baik. Apakah ujiannya sama waktu Mbak Cici lulus SMA? Iya, enggak. Ya enggak dong, enggak mungkin kan ya. Ya. Pertanyaan berikutnya Mbak, lebih susah mana ujian SMA sama ujian psikologi Mbak? Eh, kalau menurut saya sih proporsional ya. Artinya Proporsional. pada saat kita masih SMA, yang Mhm. diuji pasti sesuai dengan ilmu kita. Dan Baik. pada waktu kita sarjana, yang diuji juga ya sesuai dengan kapasitas kita gitu. Baik. Nah, sekarang hasilnya Mbak. Baik, berarti kan tadi proporsional ya ujiannya ya. Ya, ya, Baik, sekarang hasilnya. Hasilnya sekarang Mbak Cici kan apa namanya sebagai profesional juga nih. Artinya kan dalam hal ini kita sebagai profesional kan biasanya akan mendapatkan sebuah kompensasi ya Mbak ya. Nah, ya. pertanyaan saya, kompensasi yang didapatkan lebih baik pada saat menjadi sarjana ataukah pada saat menjadi SMA? Oh, artinya kompensasi dalam bentuk mungkin gaji gitu ya maksudnya, Bisa jadi atau fee gaji, gitu ya. gaji kemudian apa, pokoknya Ya, macam-macam lah oke. fasilitas-fasilitas. Nah, Ya, bagaimana kompensasi yang diterima pada saat menjadi sarjana dibandingkan dengan SMA? ya kalau di sini sih biasanya pada umumnya, saya bicara ini ya praktis ya. Praktis, praktis. Pengalaman saya kadang begini, kalau misalnya kita baru lulus sarjana, bisa saja gaji kita setara dengan lulusan SMA yang sudah bekerja beberapa tahun. Berarti belum apple to apple dong. Kalau sama-sama lulus berarti harus sama-sama lulus, Mbak. Oh, artinya sama-sama lulus sarjana? Iya dong, Atau sama. sama-sama lulus dengan yang baru lulus SMA gitu ya maksudnya ya? Iya dong. Heeh. Oh iya. Oke, kalau kayak gitu ya pada umumnya sih memang pasti lebih tinggi yang lulusan sarjana ya. Baik. Nah, itu adalah sebuah ini apa namanya? Sebuah eh, persamaan yang sebenarnya terlalu ringan untuk kita bandingkan ya dibanding dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kira-kira memang begitulah jalannya kehidupan kita. Pada saat kita diuji waktu kita SMA, maka soal-soal itu memang disesuaikan dengan soal-soalnya anak SMA. Nggak mungkin soalnya anak kuliah dikasih ke SMA. Berarti memang harus pas ujian itu, ya datangnya harus pas. Tetapi ada satu hal ya, apa harus diuji untuk lulus. Harus berhadapan dengan soal-soal itu, harus mengisi soal-soal tersebut menjawab supaya lulus gitu. Dan soal-soalnya itu memang tadi Mbak Cici bilang adalah pas gitu loh untuk mereka anak-anak SMA. Nah, setelah dia lulus SMA, maka dia akan diberikan ujian yang berbeda, yang dipaskan lagi untuk yang sudah sarjana. Udah nggak pas lagi, dia kalau dikasih soal SMA, udah nggak boleh lagi, udah nggak pas untuk anak SMA nih, soal ini udah SMA, nggak boleh yang ini. Dia harus menjalankan ujian yang sarjana. Dia udah nggak pas lagi untuk yang SMA. Nah, dan hasilnya ternyata adalah untuk bisa mendapatkan kompensasi yang lebih baik dengan status yang sama, misalkan sama-sama baru lulus, memang biasanya terjadi anak-anak kuliah itu lebih baik daripada anak-anak SMA. Itu sebabnya bahkan pemerintah sekarang ini sedang menggalak-galakan namanya paket C, kejar paket C, penyetaraan dari yang belum pernah SMA sampai, karena mereka, Mbak, ini ada fakta ya Mbak ya, karena saya bekerja di dalam bidang pendidikan juga, bahwa 7,5 juta masyarakat Indonesia itu berpendidikan itu belum lulus SMA. 7,5 juta jumlahnya, belum lulus SMA. Dan ini pemerintah lagi kejar, namanya kejar paket C, supaya bisa lulus SMA. Supaya mereka lebih dipantaskan dalam pekerjaan dan kompensasinya. Ya. Demikian juga dengan apa yang Allah siapkan kepada kita. Ujian-ujian yang diberikan kepada kita itu tidak pernah tidak pas. Nggak pernah. Karena memang Allah selalu janjikan gitu kan bahwa kita itu betul, bahwa kita tuh diuji sesuai dengan kapasitasnya gitu. Tidak kan ada dua yang Allah janjikan, tidaklah engkau disebut beriman tapi engkau nggak diuji, pasti diuji gitu kan. Nah, kalau diuji kita kan pas, akan sesuai, kita mampu melakukannya. Jadi jadi di mana datangnya kemampuan kita itu? Datangnya kemampuan kita itu adalah dengan datangnya ilmu, dengan datangnya kehidupan. Maka kita dimampukan. Ingat bahwa bukannya kita, sekali lagi kata-katanya tolong kata-kata ini bisa diperhatikan.
Bukannya kita mampu menjalankan ujian, tetapi kita dimampukan untuk bisa menjalankan ujian. Jadi Allah yang akan menilai bahwa ini adalah pas untuk dijalankan Mbak Cici, pas dijalankan oleh Julio, pas dijalankan oleh kita semuanya. Allah yang akan menilai. Dan untuk itu Allah sudah siapkan jalan keluarnya. Ya. Bahkan Allah sudah siapkan jalan keluarnya, ya kan, dari setiap ujian itu ada 2 jalan keluar. Ya, nanti kita akan bahas tidak sekarang. Ya, sudah disiapkan jalan keluarnya. Dipantaskan, kita sudah disiapkan dan memang dipantaskan untuk setiap ujian. Gitu. Artinya, sekarang pertanyaannya adalah, lalu saya melihat saya kok berat banget menjalankan ujian saya gitu loh, ya kan? Bukan karena ujiannya terlalu berat, bukan karena salah letak ujiannya, bukan. Tetapi kita belum menerima dengan baik ujian tersebut, atau kita belum, bahkan nih kata-kata ekstrimnya adalah kita belum mencintai ujian tersebut. Karena sebenarnya kita harusnya mencintai ujian kita, Mbak, dan kawan-kawan semuanya. Kenapa sih kita harus mencintai ujian kita? Nah, contoh gampang deh, gini, ya. Ujian SMA atau ujian kuliah waktu itu seingat saya ya ada jamnya tuh ya. Jam 8 mulai. Kan kita jam 7 udah siap-siap. Karena takut ketinggalan. Kenapa? Supaya pas waktunya nanti kalau ngerjain. Kenapa sih pengen begitu? Supaya pengen lulus, karena kita tahu setelah lulus ada hadiahnya, yaitu keberhasilan berupa wisuda, berupa lapangan kerja dan seterusnya. Demikian juga ujian dari Allah. Kalau kita membenci ujian dari Allah, ya dari Allah kita membenci ujiannya, berarti ngapain kita mesti jalanin, ya? Dan biasanya kalau kita membenci ujian dari Allah, itu akan melemahkan kita. Tetapi pada saat kita mencintai ujian dari Allah, ya, maka kita akan kejar ujian itu dan kita cari tahu bagaimana cara selesainya, karena kita tahu di belakang ujian itu ada hadiah yang menanti dari Allah. Yaitu apa salah satu bentuk hadiahnya? Dijadikan kita menjadi 1 tingkat lagi lebih mulia. Pada saat kita 1 tingkat lagi lebih mulia, ya, jangan khawatir, ujian yang berikutnya akan muncul. Ujian berikutnya akan muncul sesuai dengan tingkat kemuliaan kita itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, apabila menemukan hal seperti ini, tolong jadikan catatan penting. Perhatikan. Apabila kita menemukan atau kita mendapatkan sebuah ujian A, misalkan nama ujiannya A, ya. Ujiannya A. Oke. Kemudian kita berusaha untuk menyelesaikan ujian tersebut. Kemudian ujian itu bertahun-tahun menempel kepada kita, tidak pernah selesai. Ujian tersebut tidak pernah lewat, ya. Berarti satu-satunya jawaban adalah kita belum dipantaskan untuk lulus ujian tersebut. Ada yang kurang dalam kita mengerjakan soalnya atau menjawabnya. Kalau salah satu guru sampaikan adalah yang salah tuh bukan pertanyaannya, yang salah tuh jawabannya. Ya, pertanyaan tuh nggak pernah salah dari Allah. Ya, tapi cara kita menjawabnya salah. Ujian saya itu misalnya adalah anak saya, misalkan. Kok nggak selesai-selesai ya ujian saya terhadap anak saya ini? Anak saya tuh nggak pernah berubah dan seterusnya. Mungkin yang terjadi adalah kita memang belum mencintai ujian itu. Karena kalau kita sudah mencintai ujian tersebut, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya yang kita tidak sangka-sangka. Caranya resepnya tadi sih, ya, resepnya tadi. Kembali kepada Quran. Cara menjawabnya itu adanya di Quran. Gebetannya siapa namanya? Contekannya itu adanya di Quran. Ya. Bagaimana saya tahu caranya mendapatkan di Quran? Boleh cari sendiri, boleh tanya kepada Allah, sangat disarankan, atau bertanya kepada mereka-mereka yang memang pernah menjalani ujian yang sama. Ya. Jadi sekali lagi, kadang-kadang kita menghindari ujian, Mbak Cici dan kawan-kawan semuanya. Kita nggak pengen hidup kita sulit, gitu kan. Tetapi ketahui, satu-satunya cara untuk menjadi mulia adalah melalui kesulitan-kesulitan itu. Ya, itu satu-satunya cara. Ya, karena memang kita dijanjikan demikian. Kita itu nanti insya Allah akan dipantaskan apabila memang Allah mampukan kita. Tidak mungkin. Semuanya satu paket. Pada saat kita diberikan ujian, sebenarnya satu paket. Yaitu kita sudah diberikan kepantasan untuk kita bisa mencari
di mana kita bisa pantasnya. Nah, dalam forum ini, dalam ruang silaturahim ini, memang kita tidak bisa berbicara secara detail mengenai bagaimana ujian-ujian itu kita selesaikan atau kita atasi atau kita jalani ya. Mungkin belum selesai, tetapi kita jalani. Nah, silakan nanti ruang-ruang konsultasi bisa dijalankan secara terpisah lewat japri ya, supaya tidak menjadi gibah. Itu memang sengaja saya tidak kalau ada sesuatu kasus atau apa, memang sengaja tidak saya angkat di dalam forum seperti ini supaya tidak jadi gibah gitu. Tetapi pelajarannya bisa kita jadikan bersama secara tersamar gitu, nanti akan kita berikan secara pelajaran secara generik lah supaya semuanya bisa mendapatkan hikmahnya. Nah, jadi jawaban kepada pertanyaan Mbak Cici ini panjang lebar nih jadinya ya, tapi jawabannya Mbak Cici betul ya, pada saat kita diuji, kemudian kita mampu menjalankannya dengan baik, maka ujian itu akan makin meningkat ya, makin meningkat. Sampai kapan? Ya sampai nanti kita wafat. Ya, hidup kita ini cuma ujian, dari satu ujian ke ujian lain. Tapi satu hal yang menarik nih sahabat ya, jangan khawatir ya, itu apa? Ujian itu nggak ada yang pernah tetap. Ujian itu berpindah-pindah, maksudnya berpindah-pindah, berganti-ganti. Ujian itu tidak pernah tetap. Ya, kita itu akan dari satu ujian ke ujian lain, dari satu ujian terus seperti itu. Perhatikan, ya, ujian tidak pernah tetap. Kalau ada dari kita yang ujiannya masih tetap itu saja, berarti ada satu langkah kita yang belum lengkap untuk bisa menyelesaikan ujian itu. Ada yang kurang. Coba cari tahu apa yang kurang. Dan biasanya yang kurang adalah bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Ada yang kurang mungkin. Termasuk saya juga, ya, termasuk kita semua lah. Ya, ini adalah untuk introspeksi kita semuanya. Kalau kita merasa ujian ini kok tidak lepas dari kami, gitu kan? Ada yang kurang yang kita lakukan, yang Allah masih minta. Atau Allah masih merindukan kita untuk terus berdekatan. Ya, nanti pada suatu titik maka Allah kasih. Tapi ada juga yang begini nih, ini memang misteri, ya misteri. Ada juga yang seperti ini. Ini kok ujian ini nggak pernah berhenti dari saya gitu kan? Ini ujian ini memang kayaknya kok nggak pernah selesai. Kenapa saya selalu diberikan atau saya diberikan status seperti ini? Kenapa keluarga saya selalu diberikan status yang seperti ini? Pasangan saya diberikan status seperti ini, kok nggak pernah bisa selesai atau tidak pernah berubah? Kenapa demikian? Sahabat, jangan-jangan memang itu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti saya katakan tadi, ya kan? Allah itu memberikan bantuannya dari tempat yang tidak disangka-sangka. Atau jangan-jangan kita tidak sangka sudah dibantu sama Allah. Jangan-jangan kita sudah lulus. Ya, jangan-jangan kita sudah lulus. Nah, resep-resep seperti inilah yang besok minggu depan akan kita bahas nih. Bagaimana sih supaya kita itu tidak bergeming terhadap hal-hal tersebut? Supaya kita tidak lemah dihantam hal-hal tersebut, dan kita tidak terlalu fokus. Misalkan kalau kita merasa bahwa ini adalah ujian yang diberikan kepada Allah dan tidak pernah selesai ujian tersebut, jangan-jangan yang Allah minta adalah, hey umatku, jangan fokus kepada yang ini, ada pekerjaan lain yang harus dijalankan, karena yang ini memang sudah tetap demikian, yang di sana itu menunggu, di sana itu ternyata kalau dijalankan ini bisa selesai. Contoh ya sahabat-sahabat, contoh ini saya berbagi ini ya, kita berbagi cerita ya, sahabat, betapa banyak ujian yang saya dapatkan juga, saya dan istri dapatkan di dalam hidup ini, yang kalau secara logikanya adalah, kalau kita pengen mencari solusinya terhadap apa yang diberikan kesulitan, atau dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip bahasa Indonesia, bahasa manusianya adalah kesulitan yang diberikan ini, kita coba atasi, itu nggak bisa selesai-selesai. Tetapi ternyata resepnya adalah kita menjalankan sesuatu yang lain yang Allah minta, yang akan berguna untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah, orang-orang lain. Ternyata yang satu itu selesai sendiri. Ya, padahal kita nggak pernah tahu jawabannya, nggak bisa selesai. Aduh, gimana caranya ya, hal-hal ini kok nggak selesai. Akhirnya coba kita kerjakan sesuatu yang tidak terkait dengan hal tersebut, dengan masalah tersebut, ya tanda kutip masalah tersebut. Nggak sama sekali terkait, tapi kita sibukkan diri kita untuk berdekatan diri dengan Allah dan menjalankan tugas-tugas yang Allah minta kepada kita. Sibuk saja di situ. Kok yang ini tiba-tiba selesai sendiri loh. Dan ini berkali-kali terjadi. Berkali-kali terjadi. Sampai saya bilang tadi bahwa kalau saya tidak dijatuhkan secara kehidupan ke titik nadir di paling bawah, hal tersebut kita nggak akan pernah paham. Sejarah membuktikan,
Boleh sedikit ya, ada waktu masih udah panjang juga sih, tapi nggak apa-apa, sedikit saja. Ada satu sejarah membuktikan ya peristiwa mengenai sa'i. Peristiwa sa'i, Safa Marwa ya, untuk mereka yang sudah ke Baitullah, mudah-mudahan kita semuanya disempatkan dan diizinkan ditetapkan oleh Allah bisa sempat kita ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Salah satu kegiatan kita di Baitullah, apakah umroh ataupun haji, adalah sa'i ya. Lari-lari kecil, lari dan jalan ya, dari Safa Marwa, bolak-balik 7 kali. Bolak-balik 7 kali. Nah, itu kan merepresentasikan atau kita mendemonstrasikan ulang apa yang dilakukan oleh Siti Saidati Hajar radhiyallahu anha ya, pada saat dulu ditinggal oleh Ibrahim alaihissalam bersama Ismail masih bayi, tiba-tiba air susunya kering, nggak ada air sama sekali, akhirnya Saidati Hajar lari-lari kiri kanan, Safa Marwa, lari-lari cari air, nggak ketemu, sampai ke ujung Safa berdoa, nggak ketemu, sampai ke ujung Marwa berdoa, nggak ketemu, terus saja mencari, sampai akhirnya keletihan, diletakkanlah sebentar Ismail alaihissalam diletakkan, kemudian lari-lari lagi. Nah, kita semua udah tahu sejarah itu. Apa yang terjadi kemudian, kita juga sudah pernah mendengarnya, yaitu apa? Ternyata pada saat Ismail alaihissalam menghentakkan kakinya ke bumi, Allah izinkan keluarlah di situ sebuah mata air yang tidak pernah habis. Zam-zam. Pertanyaannya, ya coba kita perhatikan. Ka'bah, di sini Ka'bah, di mana Ismail alaihissalam diletakkannya mendekat kepada Ka'bah, sementara ibunya, Saidati Hajar itu lari-larinya agak jauh dari Ka'bah. Lari-lari untuk mencari air. Secara logikanya, seharusnya airnya, namanya kan juga lari-lari nih, namanya mencari air. Logikanya harusnya airnya ketemunya di tempat dia lari-lari, betul nggak? Logikanya kan seharusnya di tempat yang dia mencari air ini, meneliti, dia ketemu di situ airnya, logikanya. Tapi ternyata apa? Allah izinkan air itu ketemunya ternyata di kakinya Ismail alaihissalam. Ini sebuah pelajaran yang Allah memberikan kepada kita, yaitu apa pelajarannya? Tugas kita adalah untuk berusaha, berikhtiar. Tetapi mengenai hasilnya, belum tentu di tempat ikhtiar kita itu. Hasilnya di tempat lain. Yang Allah, rahasianya hanya ada di Allah. Di kakinya Ismail air itu. Nah, ini sama seperti masalah yang sedang kita hadapi. Kalau kita kena ujian, kita bersusah payah terus-menerus mencari jalan untuk ujian tersebut, belum tentu jawabannya itu adalah pada satu usaha susah payah kita menghadapi ujian tersebut. Belum tentu. Tapi jangan-jangan dengan kita mengerjakan sesuatu yang lain, ya, maka ujian ini selesai dengan sendirinya. Kalau kita bekerja di suatu tempat, belum tentu namanya rezeki kita itu datangnya dari situ. Belum tentu. Allah mendatangkan rezeki dari tempat yang terserah Allah. Ya, logikanya sih memang kita bekerja ya dapat di situ gajinya gitu kira-kira kan. Tapi ternyata yang namanya rezeki yang berkah itu juga bisa jadi ada di tempat lain. Nah, masalahnya sekarang tinggal adalah apa yang kegiatan yang kita lakukan itu, sahabat semuanya. Apakah Allah suka, apakah sesuai dengan yang diminta oleh Allah atau tidak. Itu aja sih penting. Ya, jadi sekali lagi ini kalau mengenai pelajaran mengenai sa'i ini luar biasa ya. Jadi pertama adalah di mana kita berusaha, ya, maka belum tentu di situ tempatnya, tapi Allah bisa menyiapkan tempat lain. Ini rahasianya Allah. Ya. Yang kedua adalah lihat bentuk usahanya. Ya. Bentuk usaha yang dilakukan oleh Saidati Hajar itu adalah berlari-lari kecil, nggak menggali-gali, tidak mencangkul, tidak apa ya, gitu kan. Tapi benar-benar yang bergerak itu apanya? Yang bergerak itu hatinya. Ya, berserah diri kepada Allah. Nah, ini adalah satu yang perlu kita contoh juga. Apapun yang kita kerjakan, peran kita sebagai wirausaha, sebagai swasta, sebagai pekerja, karyawan, sebagai ibu rumah tangga, ya, sebagai guru, pendidik, semuanya, pastikan kolbi kita itu setelannya itu hanya untuk Allah. Ya, supaya nanti Allah berikan bantuan dari tempat yang disangka-sangka. Insya Allah. Dan yang ketiga adalah kalau sudah berhasil, akhirnya berhasil mendapatkan air kan, lihat kan, Saidati Hajar berhasil mendapatkan air. Nah, setelah mendapatkan air, lihat apa yang dilakukan oleh Saidati Hajar. Yang dilakukan adalah tidak mengklaim air itu miliknya.
Bisa aja loh dia bikin perusahaan di situ, airnya dikemas, kemudian jadilah saudagar air di tengah-tengah gurun, bisa aja. Tapi kan tidak demikian yang dilakukan. Silahkan semua orang mau menikmati, ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Walhasil, airnya nggak pernah kering sampai kiamat. Terus mengalir. Begitu juga kita. Ya. Jadi kalau kita memang melakukan sesuatu keberhasilan, pastikan bahwa keberhasilan itu adalah untuk umat. Ada manfaatnya. Ya, baik. Kira-kira demikian Mbak Cici. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Mbak Cici. Iya bisa. Waktunya sudah habis ya. Mau bertanya boleh? Sebetulnya masih ada satu lagi kalau yang lain masih berkenan. Nggak apa-apa, silakan Mbak Cici, silakan. Terkait istitroj tadi. Itu kan biasanya yang diberikan kepada kita adalah sesuatu yang menyenangkan, satu keberhasilan tadi yang positif lah gitu ya. Itu bagaimana kita bisa cukup sensitif untuk mengetahui bahwa ini sebenarnya juga ujian. Jangan sampai kita kena istidraj dari Allah, tapi bahwa kita tetap apa istilahnya, mungkin tetap bukan waspada ya, tapi maksudnya jadi jangan sampai kita terlena. Itu bagaimana kita bisa lebih sensitif gitu. Baik. Pertanyaannya baik sekali Mbak Cici, karena istidraj ini seringkali akan menimpa kita semuanya juga. Ya, seringkali akan menimpa dari bentuk yang paling halus, yang paling kecil, sampai bentuk yang paling luar biasa besarnya gitu kan. Artinya istilahnya kalau bahasa manusia itu rezeki nomplok gitu ya. Seperti itu ya. Nah, lihat dari bagaimana kepekaan kita adalah lihat bagaimana kolbi kita bergerak. Kalau ini kita yang menerima ya, kalau kita yang menerima hal tersebut ya, ujian itu yaitu berupa ujian istidraj, yaitu ujian sebuah keberhasilan. Sebenarnya gini, sebelum itu yang namanya istidraj itu adalah kalau kita sudah melihat kecenderungan. Tapi kalau kuncinya cuma satu, pada saat kita mendapatkan sesuatu amanah dari Allah, apakah amanah itu berupa keberhasilan, amanah itu berupa ekonomi, amanah itu berupa faktor-faktor keuangan dan seterusnya, kedudukan dan seterusnya, kepercayaan orang lain kepada kita, amanah-amanah tersebut. Pada saat kita mendapatkannya itu, bagaimana bergeraknya kolbi kita? Itu yang mesti kita setel, yang mesti kita kendalikan. Contoh-contoh yang terjadi kalau itu adalah istidraj adalah, pada saat itu terjadi, maka kolbi kita langsung bilang bahwa ini, contoh pertama ya, misalnya, ini adalah hasilnya saya. Saya patut mendapatkan ini karena memang saya bisa. Ini bagian dari saya merayakan keberhasilan untuk diri sendiri. Saya tepuk punggung saya tepuk bahu saya sendiri dengan cara ini. Saya memang pantas mendapatkan ini. Sahabat, sebenarnya kita tidak pernah pantas mendapatkan apapun. Kita itu cuma dipantaskan untuk mendapatkan kepercayaan itu. Saya pantas mendapatkan ini karena saya sudah bekerja keras. Ya. Nah, ini adalah salah satu cara-cara untuk mengarah kepada istidraj. Yang kedua adalah, artinya apa? Kita mencoba dengan cara itu, kita berarti mencoba untuk memakai silakan Mbak Bu Ari Dewanti apabila harus meninggalkan ruangan, silakan. Tidak apa-apa. Nah, insya Allah nanti tetap ada dalam recording. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan. Yang kita itu berusaha untuk mencapai atau menggunakan bajunya Allah. Ya. Pakaiannya, salah satu bentuk dalam tanda kutip pakaiannya Allah itu adalah kesombongan. Sombong itu adalah pakaiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat diperbolehkan untuk pakaian tersebut. Sedikit kita mencoba, maka itu sudah berhalangi masuknya ke surga. Ya. Jadi itu yang menjadi salah satu ciri-cirinya. Jadi lihat bagaimana hati kita bergerak, bagaimana kolbi kita bergerak, Mbak Cici dan kawan-kawan semua, sahabat semuanya. Pada saat hati kita bergerak, pada saat menerima itu, kita langsung bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Benar-benar bukan diucapan ya. Kalau ngucapin alhamdulillah ringan, gampang, bicara ini gampang. Di sini ya, benar tidak kita alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Kemudian la haula wala quwata illa billah, kita mengakui nggak punya daya apa-apa, kita itu Allah kok yang kerja, Allah kok yang kasih, Allah yang pantaskan. Nggak punya daya kita, semuanya kekuasaan punya Allah.
pada saat itu kita benar-benar bisa menyetel hati kita tersebut, insya Allah maka tidak terjadi istidraj tersebut. Berarti memang haknya kita dipantaskan oleh Allah diberikan amanah tersebut. Ciri yang ketiga, apa gunanya? Bagaimana penggunaan kita terhadap keberhasilan itu? Ciri yang ketiga, lihat di situ. Pada saat kita menggunakan keberhasilan itu untuk hal-hal yang tidak berguna di mata Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menjadi istidraj. Diberikan kita kekuatan ekonomi, diberikan kita kekuatan kedudukan, diberikan kita bentuk-bentuk kekuatan lainnya. Lalu kita tidak gunakan ini untuk membangun umat, hanya digunakan untuk memperbesar semua aset kita, misalnya, maka itu bisa menjadi salah satu ciri istidraj. Dan masalahnya begini sahabat semuanya, yang namanya jalan kebatilan itu, hati-hati, yang namanya jalan kebatilan itu, kalau kita sering terbiasa di sana, maka makin lama rasanya makin manis. Apapun lah manusia itu, kalau terbiasa dengan sesuatu yang tadinya biasanya rasanya kok susah, pahit, nggak enak, lama-lama jadi enak. Kalau sudah terbiasa berbuatnya jelek, maka perbuatan jelek itu akan terasa manis. Kalau biasanya berbuat yang baik, maka berbuat baik itu akan terasa manis dan dia tidak mau bergerak yang jelek. Ya. Nah, disinilah kendalinya Mbak Cici, mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana supaya kita terhindar kepekaan kita terhadap istidraj. Pastikan, akhirnya ujungnya sama kok Mbak Cici, Robbi atilni muthola sidki, wa ahrijni muroja sidki. Ya Allah, tolonglah aku supaya masuknya benar. Dikasih kepercayaan, dikasih kekuatan materi, dikasih kekuatan ekonomi, dikasih kekuatan kedudukan. Ya Allah, tolonglah supaya masuknya benar, jangan jadi istidraj, supaya nanti berakhirnya juga benar. Caranya kita menjalankan amanah itu juga benar. Gitu. Maka nanti Allah ridho. Itu bagian dari bersyukur. Beda tuh ya. Nanti kalau kita sudah mengendalikan diri seperti itu, nanti akhirnya kita menjadi bagian orang-orang yang bersyukur. Lalu nanti Allah bilang ya kan, siapa yang bersyukur nanti aku kasih tambahan lagi. Waduh, Masya Allah, enak banget ya. Bersyukur. Maka nanti dikasih tambahan sama Allah. Ya. Waktu dikasih tambahan sama Allah, bukannya makin bangga, bukannya makin tapi makin bersyukur lagi. Ya. Salah satu ciri-cirinya bersyukur itu adalah kita khawatir dengan apa yang kita keluarkan. Kita khawatir dengan apa yang kita benar-benar khawatir dengan apa yang kita belanjakan. Ya, pastikan belanja kita itu juga di jalan Allah. Bisa dipahami Mbak Cici, mudah-mudahan ya. Iya, terima kasih Pak. Nah, itu kalau diri kita, lebih mudah melihat diri kita. Orang lain kalau kita mau coba kita keker, istilahnya apa, kita teropong gitu. Ini orang istidraj nggak ya? Orang nah, udahlah, susah. Ya, susah. Nanti malah jatuhnya jadi gibah, ya, jatuhnya nanti jadi fitnah. Kita lebih baik kita mengukur diri kita sendiri saja dulu, ya. Baik, kalau gitu sahabat semuanya, saya kira kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini, ya. Setelah ini kita akan beraktivitas lagi masing-masing. Ingat sekali lagi, caranya untuk kita memulai aktivitas semuanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya kita masuknya dengan benar, kita mulainya dengan benar, niatannya setelannya benar, supaya akhirnya ujung-ujungnya hasilnya juga insya Allah benar. Maka nanti Allah kasih tuh kekuasaan yang menolong. Cara kekuasaan yang menolong, resumenya ya, pegang teguh Quran, pegang teguh Qurannya. Ya, ayat-ayat itu jangan sekedar cuma dihafal. Kalau sudah tahu ayat 1, ayat 2, ayat walaupun cuma artinya, kerjakan supaya Quran itu hidup. Gitu. Nah, dengan demikian maka itu akan menjadi kepekaan kita nanti. Allah janjikan nanti Quran itu, ayat-ayat itu akan menjadi petunjukmu, akan menjadi apa tadi dibilang katanya pengingat ya, pengingat. Lalu juga kita bisa mendapatkan kepekaan, kita dapat furqan. Sehingga pada saat kita melangkah, melompat dari satu takdir kepada takdir yang lainnya, setiap hari kita, setiap detik kita melangkah, kita pastikan maka kita akan mendapatkan jalan yang lurus dengan berpegang teguh kepada Quran. Itu resume hari ini. Dan untuk pengantar minggu depan, kita akan mendapatkan hantaman-hantaman di dalam menjalankan itu. Ya, dipantaskan oleh Allah kita mendapatkan hantaman-hantaman yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya, ada resep-resepnya, insya Allah yang akan kita bongkar rahasianya di minggu depan. Ya, mudah-mudahan Allah masih kasih waktu
kepada kita semuanya untuk bisa berjumpa. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup saja dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim, ya, doa yang sama dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'ali min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqo wa zaqal batil innal batil kana zahuqa. Yang hak akan muncul, akan berhasil, yang hak, yang batil akan lenyap. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina miladun rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillah, sampai jumpa. Bukan di tanggal 4 Oktober, insya Allah minggu depan, di tanggal 11 Oktober kita masuk ke dalam bagaimana caranya istiqomah untuk mencapai tujuan. Insya Allah. Sampai ketemu lagi. Wabillahi. Terima kasih Pak Julio. Mbak Cici, makasih dia, makasih. Pak Julio, Mbak Ita. Jangan lupa mingguannya, silakan di kolak desu. Silakan di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Jazakallah Pak Julio, Bu Ita, Bu Nani, semua. Alhamdulillah. Insyaallah. لأجارهم قلدت ظاهر ما فيه فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا نحتاج المال كي نسلك